Chapter 181, Gold Eye Leopard Skull Soulbone. Arah serangannya dekat dengan tempat persembunyian tim Lan Xuanyu. Apakah itu Kera Sutra Emas atau Lan Xuanyu? Mereka berdua tahu bahwa jika mereka ingin menyingkirkan 3 macan tutul bermata emas 1000 tahun ini, mereka harus melukai lawan mereka dengan parah. Kalau tidak, dengan kecepatan mereka yang cepat, mereka pasti bisa menemukan kesempatan untuk menghancurkan mereka. Oleh karena itu, Kera Sutra Emas menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan dan mengungkap semua kelemahannya. Ada batas kecerdasan jiwa binatang 1000 tahun. Macan tutul bermata emas mungkin kuat, tetapi tidak sepintar Kera Sutra Emas dan tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Macan tutul mata emas itu cepat, tapi bagaimanapun juga dia tidak bisa terbang. Target mereka tiba-tiba menghilang dan melihat bahwa mereka akan menabrak satu sama lain. Mereka dengan cepat mencabut cakar tajam mereka dan saling memukul untuk mengubah arah di udara. Tubuh Kera Sutra Emas tiba-tiba menyala, yang juga membuat mereka khawatir pada saat bersamaan. Namun, bagaimana mungkin Kera Sutra Emas melepaskan kesempatan yang diciptakannya dengan sengaja ini? Lampu emas di punggungnya berkilau. Setelah itu, rambut emasnya berubah menjadi jarum emas dan ditembakkan. Ini benar-benar upaya habis-habisan. Sepertiga dari rambut Kera Sutra Emas 1000 tahun di punggungnya berubah menjadi serangan, dan menutupi seluruh langit, menjebak mereka. Macan tutul bermata emas memiliki tatapan bermata emas dan kecepatan cepat, tetapi pertahanan mereka kurang. Jadi, ketika mereka berhadapan dengan Kera Sutra Emas, mereka harus menunggu sampai dikendalikan oleh tatapan mata emas mereka sebelum mereka dapat menyerang. Pada saat ini, mereka telah diselimuti oleh cahaya emas dengan tubuh mereka masih di udara, dan mereka tidak dapat keluar dari jangkauan serangan. Selanjutnya, ini ditingkatkan dengan Blue Silver Grass berpola emas Lan Xuanyu. Pu-pu-pu, ada serangkaian suara rendah, dan 3 macan tutul bermata emas 1000 tahun bergetar di udara. Mereka ditembak oleh sinar sutra emas dalam jumlah besar dan hanya bisa menutupi mata mereka dengan cakar mereka saat mencoba meringkuk dan menggunakan tubuh mereka untuk bertahan. Tetapi tubuh mereka tidak dapat mentolerir serangan itu, dan mereka jatuh begitu saja ke tanah. Perubahan ini terlalu mendadak, ketiga macan tutul bermata emas 1000 tahun itu sama sekali tidak siap untuk itu. Mereka tidak menyangka Kera Sutra Emas bisa datang begitu cepat. Dengan serangan tanpa henti dan sinar sutra emas yang ditingkatkan, semua macan tutul terluka parah. Api besar tiba-tiba muncul dan terbang menuju salah satu macan tutul bermata emas yang jatuh ke tanah. Itu memeluknya dengan berani dan menggigit lehernya. Macan tutul bermata emas mencoba yang terbaik untuk bersembunyi dan menggunakan cakar depannya untuk memukulnya, tetapi tubuhnya dengan sangat cepat diselimuti api, dan kaki depannya digigit. Itu adalah naga api tanah yang menakutkan dengan panjang sekitar 4 meter. Naga api tanah tidak cepat dan tidak akan mampu mengejar macan bermata emas dalam keadaan normal, tetapi ini adalah situasi yang berbeda, dan kaki depan kanan macan tutul mata emas yang terluka itu segera digigit. Bayangan hitam juga menerkam dari samping, ekornya yang besar mirip dengan palu logam, dan menghancurkan pinggang macan tutul bermata emas ini. Suara tulang yang dihancurkan bergema, dan pinggang adalah bagian vital macan tutul mata emas. Itu menjerit kesakitan dan segera jatuh ke tanah dan ditutupi oleh 2 tubuh raksasa. Naga punggung besi, itu benar, naga api tanah dan naga punggung besi, keduanya berkultivasi sekitar 300 tahun. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi macan tutul mata emas, tetapi pada saat ini, mereka telah menjadi lawan yang mematikan. Di 2 sisi lainnya, seberkas cahaya putih meroket dengan raungan naga yang enak didengar. Cahaya putih keperakan dari tombak dilepaskan, dan Liu Feng merasakan kekuatan spiritualnya meningkat hingga batasnya. Di bawah peningkatan Blue Silver Grass berpola emas Lan Xuanyu, Silver Moonlight Silver Moon Wolf dari tulang lengan kanan dilepaskan tanpa kendala dan sepanjang 5 kaki di langit. Saat tombak ini keluar, Liu Feng sudah merasa bebas dari hambatan. Dia tidak pernah merasa begitu riang dengan tombaknya sebelumnya. Macan tutul bermata emas menggunakan cakar depannya untuk memblokir, tetapi cahaya tombak bulan perak masih menembusnya. 2 sosok melintas dan melewati satu sama lain. Tenggorokan macan tutul mata emas ditusuk oleh cahaya tombak bulan perak dan macan tutul itu mendarat agak jauh. Macan tutul bermata emas terakhir akhirnya mendarat di tanah, tetapi yang menunggunya adalah raungan naga yang rendah. Cahaya emas yang menyilaukan menyala dan kepala naga emas muncul, bersemangat tinggi dan bangga, sombong dan gila.
Itu adalah Golden Dragon Sword. Dengan cincin kedua dan evolusi garis keturunannya, Lan Xuanyu akhirnya berhasil benar-benar menggunakan pelataran naga emas dasar yang dia pelajari dari Nana. Ini juga merupakan serangan terkuat yang dia miliki selain teknik martial Soul Fusion. Cahaya emas yang cemerlang dan raungan naga yang menggema. Dan aura gigi itu, garis keturunan emas meledak di tubuhnya, mata Lan Xuanyu berubah menjadi warna emas samar dan bertabrakan dengan keras. Menabrak, macan tutul bermata emas 1000 tahun yang sudah terluka parah dikirim terbang dari dampak yang kuat, sementara kaki Lan Xuanyu berada jauh di dalam tanah. Cakar depan macan tutul bermata emas itu benar-benar retak. Lan Xuanyu berjongkok, menyerbu ke depan, dan mengeluarkan penusuk es. Itu mengarah langsung ke macan tutul bermata emas dan menusuk matanya dengan sangat presisi. Semua ini mungkin terdengar seperti terjadi dengan lambat tetapi sebenarnya, semuanya terjadi dengan kecepatan cahaya. Kera Sutra Emas 1000 tahun memikat musuh, memulai pertarungan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dengan sinar sutra emasnya, menjadi serangan terpenting untuk pertempuran ini. Dan semua yang ketiganya lakukan adalah memberikan serangan fatal pada macan tutul bermata emas 1000 tahun yang terluka parah dan lepas kendali di udara. Seluruh pertarungan dari awal hingga akhir hanya memakan waktu sekitar 10 detik dan 3 monster jiwa 1000 tahun jatuh ke tangan mereka begitu saja. Liu Feng mendarat di tanah, dan dia tidak percaya. Ini adalah makhluk jiwa 1000 tahun, mereka benar-benar berhasil membunuh mereka begitu saja. Kera Sutra Emas melolong rendah. Tatapan tajam di matanya meningkat saat ia menyerang macan tutul bermata emas 1000 tahun yang sudah mati dan meronta-ronta mayatnya dengan ganas. Suara dan darah yang menyedihkan di mana-mana. Trio itu mengerutkan alis mereka saat mereka menonton, tetapi mereka tidak menghentikan Kera Sutra Emas. Itu sudah kehilangan kendali atas emosinya dan setelah membunuh musuh bebuyutannya, itu adalah pelepasan emosional untuk itu. Setelah 10 menit penuh, Kera Sutra Emas berangsur-angsur menjadi tenang, matanya mulai redup, jelas lebih lemah sekarang. Lan Xuanyu ragu-ragu sejenak tapi tetap maju. Dia mengeluarkan Zoysia ungu 1000 tahun dan menyerahkannya kepada Kera Sutra Emas. Kera Sutra Emas yang lemah terkejut dan tidak bergerak ketika melihat Zoysia ungu 1000 tahun diserahkan kepadanya, seolah-olah itu sedikit ragu-ragu. Qian Lei, katakan padanya untuk memakan Zoysia ungu untuk membantunya pulih dan katakan bahwa kami percaya itu akan menepati janjinya, kata Lan Xuanyu. Qian Lei buru-buru menyampaikan pesan itu melalui kekuatan spiritualnya. Kera Sutra Emas tidak ragu lagi. Butuh Zoysia ungu dan menelannya dalam beberapa gigitan, tetapi tidak mulai berkultivasi dengan penuh semangat. Sebaliknya, ia berbalik tiba-tiba dan menggunakan kaki depannya yang berlumuran darah macan tutul mata emas untuk mengaduk-aduk mayat yang tercabik-cabik, lalu mengeluarkan sesuatu dan memberikannya kepada Lan Xuanyu. Itu adalah benda emas mengkilap dan tampak seperti tengkorak kecil. Yang aneh adalah area mata tengkorak itu tidak kosong tetapi memiliki 2 lensa emas. Ini, murid Lan Xuanyu, Qian Lei, dan Liu Feng langsung menyempit. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dari hadiah roda keberuntungan Liu Feng, mereka secara kasar dapat menebak apa itu. Tulang jiwa, dan itu adalah tengkorak tulang jiwa. Dari 6 tulang jiwa yang dapat diserap oleh tubuh manusia secara alami, tengkorak adalah yang paling langka, jauh lebih jarang daripada tulang batang tubuh dan jelas yang paling berharga. Mereka tidak menyangka bahwa tengkorak macan tutul bermata emas benar-benar akan muncul setelah membunuh ketiga macan tutul bermata emas berusia 1000 tahun ini. Ini hanyalah kemungkinan 1 banding sejuta. Mereka benar-benar terlalu beruntung. Namun, wajah terkejut dan gembira mereka berubah menjadi kekecewaan dalam sedetik. Kali ini, Lan Xuanyu tidak terkecuali, mereka baru berusia sekitar 10 tahun. Chapter 182, What If We Feel Like Crying? Alasan kekecewaan mereka sangat sederhana, ini adalah dunia simulasi. Bahkan jika itu adalah tulang jiwa 10.000 tahun, itu tidak akan berguna, apalagi tulang tengkorak. Jika mereka berada di dunia jiwa normal, mereka masih bisa menggunakannya untuk menukar koin jiwa. Tapi ini adalah tempat ujian, itu benar-benar berbeda dari dunia jiwa normal dan seharusnya menjadi milik Akademi Shrek. Mereka tidak akan bisa mengeluarkan benda ini dan tidak bisa menyerapnya untuk menjadi kekuatan tempur mereka, itu sama sekali tidak berguna. Ketiganya melihat tengkorak macan tutul bermata emas ini, dan mata mereka sedikit memerah. Jika ini ada dalam kenyataan, betapa menakjubkannya itu.
Ada kemungkinan besar bahwa tengkorak ini memiliki kemampuan bawaan macan tutul bermata emas, tatapan mata emas. Itu adalah kekuatan super yang memungkinkan seseorang untuk mengendalikan musuhnya secara instan. Aku merasa ingin menangis. Qianlei merasakan hal yang sama seperti sebelumnya ketika dia menolak penerimaan awal ke Akademi Shrek. Sudut mulut Liu Feng berkedut, saya lebih suka hal ini tidak muncul sama sekali. Dia adalah pemilik manfaat dari tulang jiwa dan secara alami tahu seberapa besar peningkatan yang akan terjadi pada seorang guru jiwa. Kekuatan lengan kanannya hampir 3 kali lipat dari lengan kirinya sekarang. Bahkan jika dia tidak memiliki peningkatan Lan Xuanyu, kekuatan serangannya juga relatif kuat. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan mengambil tengkorak emas yang masih berlumuran darah itu. Dia mengerutkan alisnya dan tiba-tiba mengembalikan tengkorak itu ke keras sutra emas, lalu menoleh ke Qianlei, katakan bahwa ia membutuhkan benda ini dan minta kera untuk menyimpannya. Qianlei tertegun, apa maksudmu? Lan Xuanyu meliriknya dengan curiga, binatang jiwa yang mirip manusia mungkin juga bisa menyatu dengan tulang jiwa. Kera sutra emas termasuk dalam kategori ini yang artinya ia juga dapat menggunakan bagian tulang jiwa ini. Lagi pula itu tidak berguna bagi kita, lebih baik berikan saja pada kera. Qianlei menerjemahkan dengan ekspresi tak berdaya. Kera sutra emas memandang Lan Xuanyu dengan bingung dan menunjuk ke tengkorak, lalu menunjuk ke dirinya sendiri. Kera itu bertanya apakah bisa melebur. Qianlei menerjemahkan. Lan Xuanyu menjawab, katakan apa yang baru saja saya katakan, itu harus bisa. Qianlei menerjemahkan lagi. Tatapan kera sutra emas terhadap ketiganya menjadi lebih lembut, keganasan dan kekerasan barusan menghilang secara bertahap. Tiba-tiba ia mengangguk dengan tegas dan mengambil tulang jiwa. Rambut di punggungnya jelas lebih jarang sekarang. Lagi pula, sinar sutra emas ini adalah sumber kekuatannya, dan itu sudah terluka karena melepaskannya dalam jumlah besar sebelumnya. Itu juga memakan Zoysia ungu 1000 tahun, itu tidak akan mampu menangani efek obat dalam waktu dekat. Mari kita lindungi. Lan Xuanyu menarik Qianlei dan Liu Feng beberapa langkah ke belakang. Perubahan tak terlihat dari halo emas mulai muncul di tubuh kera sutra emas seperti sedang memasuki tidur nyenyak. Melindunginya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Waktu kita terbatas, bisik Qianlei. Lan Xuanyu menyipitkan matanya, kami telah membunuh 4 monster jiwa 1000 tahun, akan sangat sulit bagi orang lain untuk melampaui tingkat kemajuan ini. Tidak ada salahnya menunggu, jika tidak pulih dalam sehari, kami akan pergi. Jika itu menyelesaikan fusi, itu akan menjadi jackpot bagi kami. Dari cara kera sutra emas memperlakukan mereka barusan, terlihat jelas bahwa mereka telah menyetujui ketiga orang ini. Jika itu bisa membantu mereka nanti, maka nilai ujian mereka akan terjamin. Liu Feng dan Qianlei sangat mempercayai Lan Xuanyu, dan mereka juga telah membunuh 4 monster jiwa 1000 tahun sebagai markas mereka. Oleh karena itu, mereka bertiga tetap tinggal dan Liu Feng bertanggung jawab untuk melakukan pengintaian terhadap situasi di sekitar mereka, sementara Lan Xuanyu dan Qianlei melindungi kera tersebut. Setelah Qianlei memanggil beberapa kali dengan peningkatan Lan Xuanyu, dia menyelesaikan replika pemanggilannya dan kekuatannya pulih ke kondisi puncaknya. Yang mengejutkan mereka adalah replika kali ini sebenarnya adalah Emerald Demon Bird lagi. Itu benar, dia memanggil burung iblis Zamrud sekali lagi, dan Qianlei bahkan tahu bahwa itu adalah burung yang sama yang dia panggil sebelumnya. Ini benar-benar hal yang bagus, tapi Emerald Demon Bird sifatnya sangat ganas dan bahkan mungkin berbalik melawan pemanggilnya. Ketika mereka pertama kali memanggil Emerald Demon Bird, itu hampir menyerang kera sutra emas. Untungnya, Qianlei menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikannya. Emerald Demon Bird ini kecanduan ya. Sangat puas dengan kedua naga merah api tanah itu. Tapi saya punya pertanyaan, jika burung iblis Zamrud ini dipanggil dari tempat lain dengan binatang buas di sekitarnya, maka di dunia simulasi tempat kita berada dengan binatang buas simulasi, apakah ada gunanya memakan otak mereka? Lan Xuanyu bertanya dengan ragu. Qianlei mengangkat bahu, bagaimana saya tahu? Tapi saya mendengar di masa lalu bahwa Soul World tidak benar-benar dianggap sebagai ilusi, itu bisa dikatakan sebagai dimensi lain, yang dibuat oleh federasi kita. Detailnya harus menjadi rahasia federal, tidak ada cara bagi kita untuk mengetahuinya. Sejak keberhasilan migrasi antar bintang, federasi memiliki sumber daya dan teknologi yang memadai dalam beberapa ribu tahun terakhir dan juga telah memasuki tahap perkembangan yang besar. Sejauh mana, hanya para petinggi yang tahu.
Dan Akademi Shrek adalah salah satu dari sedikit organisasi terpenting di bawah federasi. Kerasutra emas tampak tertidur, lingkaran cahaya emas di tubuhnya redup. Ketiganya bergiliran beristirahat dan pulih ke kondisi puncaknya dengan sangat cepat. Saat malam tiba, meski mereka tidak lapar, ketiganya masih sedikit bosan. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan bahwa jika Kerasutra emas tidak bangun pada pagi ketiga, mereka harus berangkat. Tim lain di kualifikasi pasti akan habis-habisan. Meskipun monster jiwa 100 tahun tidak akan memberikan poin sebanyak monster jiwa 1000 tahun, jika mereka membunuh dalam jumlah besar, itu akan tetap sama. Mereka tidak yakin dengan situasi tim lain jadi jelas, mereka harus bekerja lebih keras. Meskipun berburu tim lain kemungkinan besar adalah cara tercepat untuk mendapatkan poin, tetapi hutan Stardew sangat besar, mungkin saja mereka tidak akan bertemu tim lain sebelum akhir kualifikasi, maka kerugiannya akan lebih besar daripada kerugiannya, keuntungan, bukan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menaruh harapan mereka pada aspek ini. Malam yang sunyi, keesokan paginya, Kerasutra emas masih belum bangun. Lan Xuanyu tidak ragu dan segera mengambil keputusan untuk bersiap-siap pergi. Sebelum mereka pergi, mereka menumpuk beberapa cabang pohon di sekitar Kerasutra emas dan mengurung tubuhnya di dalam. Ini adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Mereka kembali ke jalan dengan Liu Feng memimpin saat mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke depan dengan hati-hati. Mereka tidak bergerak sangat cepat, tapi stabil. Mereka bertemu dengan beberapa makhluk jiwa yang cakap di sepanjang jalan dan membunuhnya dengan mulus. Mereka terus menjelajah lebih dalam ke dalam hutan sesuai dengan kekuatan jiwa binatang. 2 hari berlalu dalam sekejap dan mereka sudah berada di sana selama 4 hari, hari kelima akan segera tiba. Juga, mereka akan memasuki 3 hari terakhir kualifikasi. Sebagai tindakan pencegahan, mereka tidak lagi memburu monster jiwa 1000 tahun dan kebanyakan mencari monster jiwa 10 atau 100 tahun untuk diserang. Ketika mereka masuk lebih dalam ke dalam hutan, mereka tidak melihat binatang jiwa 10 tahun lagi dan binatang jiwa setidaknya 100 tahun. Mereka juga akan melihat binatang jiwa 1000 tahun sesekali. Mengandalkan kecepatan Liu Feng dan persepsi Qian Lei, mereka mencoba yang terbaik untuk menghindari yang kuat itu dan terus bergerak maju dengan mantap. Xuanyu, kita masih punya 3 hari lagi. Aku ingin tahu berapa banyak poin yang kita miliki. Serius, Shrek bahkan tidak membiarkan kami melihat total poin kami. Bagaimana kami tahu seberapa keras kami harus bekerja? Ya. Qian Lei mengeluh. Lan Xuanyu tersenyum, kami akan bekerja lebih keras jika kami tidak dapat melihat skornya. Akademi Shrek ingin melihat potensi setiap orang, saya rasa. Saya pikir skor total kami harus rata-rata atau di atas rata-rata, tetapi itu tidak akan menjadi 10 besar. Qian Lei menjadi cemas. Sebagai seseorang yang hampir mendaftar sebelumnya, keinginan untuk masuk ke Akademi Shrek itu bahkan melampaui Liu Feng. Apa yang harus kita lakukan? Kami tidak akan bisa masuk ke babak berikutnya jika kami tidak masuk 10 besar. Lan Xuanyu berkata, jangan panik, yang terpenting bagi kami adalah mempertahankan kondisi prima sekarang dan menunggu kesempatan. Sebelum mereka mengumumkan aturannya, mereka mengatakan bahwa kami dapat merampok poin dari tim lain, mereka tidak akan mengatakan ini dengan sia-sia. Itu sama selama babak pertama kualifikasi, semuanya memiliki makna di baliknya. Karena ini masalahnya, kita harus membangun kekuatan kita. Begitu kita bertemu tim lain, itu akan menjadi kesempatan kita. Liu Feng mengangguk, saya setuju, bahkan jika kita harus panik, kita harus menunggu sampai beberapa hari terakhir untuk melakukannya. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba, terdengar beberapa suara di depan seperti gedoran, rintihan, dan teriakan. Ketiga orang itu saling memandang. Tanpa sepatah kata pun, Liu Feng dengan cepat melompat ke atas pohon saat Lan Xuanyu menghubungkan mereka dengan rumput perak biru bermotif emas. Dengan Liu Feng menarik mereka, ketiganya bersembunyi di kanopi besar pohon besar. Lan Xuanyu mendengarkan dengan seksama dan berbisik, kedengarannya seperti perkelahian, dan sepertinya ada suara manusia. Berbicara tentang iblis, mereka mungkin bertemu dengan kontestan lain. Sesosok berlari dengan cepat ke arah mereka, dan mereka bisa melihat dengan sangat jelas dari atas pohon. Ketika mereka melihat siapa itu, mereka terkejut. Mereka mengenal orang ini, dan dia adalah teman sekelas mereka. Dia sangat akrab, terutama bagi Lan Xuanyu, sebenarnya Ye Lingtong. Chapter 183, Lingtian Academies Group of Three.
Ye Lingtong, yang seharusnya bersama Lu Qianxun dan Chang Jianyei, sendirian. Dia sepertinya berada dalam posisi yang sulit, ada banyak air mata di pakaiannya dan bahkan noda darah di sudut mulutnya. Desir-desir-desir, tiga sosok berlari dari jauh dan mengejar Ye Lingtong. Ketiga orang ini sangat cepat, dan mereka semua mengenakan pakaian yang sama, mereka jelas satu tim. Yang memimpin adalah seorang pemuda jangkung dan kurus. Dia berada di tengah saat dia mengejar, dan ada cahaya kuning samar di tubuhnya. Dia sangat cepat, menunggangi seekor harimau. Harimau itu agak ilusi dan harus menjadi jiwa roh. Adapun dua orang lainnya, salah satunya memiliki sepasang sayap di punggungnya dan terbang dengan sangat cepat. Dia yang paling dekat dengan Ye Lingtong. Orang lain mirip dengan roh, dia akan menghilang dan muncul kembali dengan tombak di tangannya. Ketiga orang itu jelas tidak berniat melepaskan Ye Lingtong. Ada dua kata besar tertulis di bagian depan baju mereka, Ling Tian. Mereka dari Akademi Ling Tian. Melihat dua kata ini, tim Lan Xuanyu merasa merinding. Ada dua benua di planet Surga Luo, yaitu benua Surga Luo dan benua Ling Tian. Benua Surga Luo sedikit lebih besar, jadi butuh nama, planet. Sama seperti Akademi Surga Luo adalah sekolah terbaik di benua Surga Luo, hal yang sama berlaku untuk Akademi Ling Tian di benua Ling Tian. Selain itu, Akademi Ling Tian sebenarnya adalah sekolah terbaik di planet Surga Luo selama 100 tahun terakhir. Mengapa Heaven Luo Academy memulai Elite Junior Class? Sebenarnya, mereka mempelajarinya dari Akademi Ling Tian. Akademi Ling Tian telah dapat mendaftarkan siswa mereka di Akademi Shrek selama 3 tahun berturut-turut. Saat Akademi Ling Tian bergerak ke arah yang benar, mereka juga menjadi semakin kuat, dan melampaui Akademi Surga Luo dalam setiap aspek. Kelas Elite Junior didirikan untuk bersaing dengan Akademi Ling Tian. Dalam kualifikasi Akademi Shrek kali ini, tim Lan Xuanyu berada di posisi pertama sedangkan posisi kedua hingga keenam semuanya dari Akademi Ling Tian. Dengan kata lain, setidaknya 5 tim berada di atas tim Lu Qianxun. Tak perlu dikatakan seberapa kuat Akademi Ling Tian. Ini juga mengapa Akademi Heaven Luo sangat bersemangat setelah melihat tim Lan Xuanyu mendapat tempat pertama dan menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk mendukung mereka. Mereka juga berencana untuk memulai kelas Elite Junior lainnya. Saat ini, 3 orang yang mengejar Ye Lingtong adalah salah satu tim dari Akademi Ling Tian. Di antara ketiga orang itu, 2 di antaranya adalah tetua jiwa cincin ketiga sedangkan yang terakhir adalah Grandmaster jiwa cincin 1. Haruskah kami membantu? Qian Lei bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menyipitkan matanya. Ini adalah poin yang dikirimkan ke tangan kami, jadi mengapa tidak? Pada saat itu, Ye Lingtong melihat bahwa mereka akan mengejar, tetapi seolah-olah dia memperhatikan punggungnya, dia terjun ke depan dan menghindari serangan dari atas. Saat tubuhnya membalik ke depan, dia meletakkan tangannya di tanah dan kakinya menjadi tegak, menendang orang yang jatuh dari langit. Gerakan kelinci menendang Lang 1, ini dieksekusi dengan sempurna dan jelas sudah direncanakan sejak lama. Ye Lingtong tahu bahwa jika dia ingin melarikan diri, dia harus berurusan dengan orang yang bisa terbang. Pihak lain terlalu cepat dan tidak dibatasi oleh medan di lapangan. Jika dia tidak melukainya, dia akan tertangkap dan tidak dapat melarikan diri. Oleh karena itu, dia telah menunggu kesempatan untuk menggunakan serangan ini dan telah menyimpan energi. Gerakannya yang tiba-tiba telah meningkatkan tubuh surgawinya hingga batasnya dan melepaskan keterampilan jiwa keduanya, gelombang kejut surgawi. Dengan kakinya terangkat, cahaya putih berdiameter 2 kaki meledak seketika. Master jiwa tipe terbang jelas tidak menyangka lawannya, yang seperti anjing tersesat, tiba-tiba melakukan serangan yang begitu kuat. Namun, reaksinya juga sangat cepat. Sayap di punggungnya menutup dan menutupi bagian depannya sementara cahaya biru samar di sekujur tubuhnya meledak dan berubah menjadi riak untuk melindunginya. Bang! Tubuhnya terhempas dan sayap kirinya patah, yang menyebabkan tubuhnya kehilangan keseimbangan saat dia terbentur batang pohon besar. Meskipun Ye Lingtong tidak berhasil membunuh lawannya, dia senang dia mematahkan sayapnya dan dia tidak akan bisa mengejarnya dengan mudah lagi. Tetapi pada saat ini, perasaan menyesakkan menghampirinya dan dia melemparkan pukulan hampir tanpa ragu-ragu. Sial, bayangan ilusi muncul. Ye Lingtong meluncur mundur dan lingkaran cahaya abu-abu muncul di sekujur tubuhnya. Lingkaran cahaya abu-abu ini masuk ke dalam tubuhnya, dan bahkan tubuh surgawinya pun terasa goyah dan goyah. Dalam sekejap, sosok ilusi bergerak di udara dan menangkap tombak ilusi.
Dia turun dari langit dan mengejar Ye Lingtong lagi. Ye Lingtong dengan cepat beralih dari jungkir balik ke jongkok, menggertakkan giginya, melemparkan tinjunya ke udara dan melepaskan cahaya putih tubuh surgawi pada saat yang bersamaan. Dia tidak peduli tentang konsumsi berlebihan lagi. Sial, suara keras lainnya. Ye Lingtong mundur 4 langkah dan meninggalkan jejak yang dalam di tanah dengan setiap langkah yang diambilnya. Namun, saat itu, ada sedikit rasa dingin dari punggungnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi menderita 2 pukulan berturut-turut telah membuatnya kelelahan, dia tidak bisa mengelak lagi. Pada saat itu, yang muncul di belakangnya sebenarnya adalah sosok yang persis sama dengan sosok di depannya. Aku ditakdirkan. Ye Lingtong sangat sedih. Meskipun dia tidak mau menerima kenyataan ini, dia tahu bahwa ini adalah akhir dari kualifikasi untuknya. Dengan hampir 3 hari tersisa, meninggalkan kompetisi sama saja dengan tersingkir. Kemudian, tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang kencang di pinggangnya dan dia ditarik menjauh. Dia menghindari ujung tombak yang ada di belakangnya dengan mencukur sangat dekat. Wah, orang itu berseru pelan tapi tidak terus menyerang. Kemudian, raungan yang dalam bergema, dan tepat setelah itu, sinar cahaya meledak dan menutupi lebih dari 10 meter persegi. Sosok kembar itu dengan cepat bergabung menjadi satu, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih ilusi. Itu berkedip dalam cahaya tetapi masih terpengaruh olehnya, terhuyung mundur. Sosok yang tingginya sekitar 1,5 meter tetapi memiliki tubuh berwarna ungu cerah seperti kadal besar muncul dari semak-semak dan menatapnya dengan mata ungu sedingin es. Naga petir ungu, jenis naga darat, pandai memanipulasi guntur dan kilat tetapi tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat. Tidak banyak naga tanah yang tidak bagus dalam pertarungan jarak dekat, tapi darahnya sangat murni dan mirip dengan naga sungguhan. Ya, ini adalah produk dari pemanggilan oleh Qian Lei, dan itu adalah pemanggilan yang cukup beruntung. Mengaum, raungan yang dalam bergema, orang yang mengendarai harimau sudah bergegas, tapi dia tidak menyerang ke arahnya. Sebaliknya, dia bergegas menuju rekan setimnya dengan sayap patah. Cahaya putih menyilaukan keluar dari mulutnya dan langsung menuju ke rekan setimnya. Kemudian, sinar cahaya perak juga muncul. Sebuah boom yang keras bergema, dan sinar cahaya perak dan cahaya putih menghilang pada saat yang sama, dan sosok yang bergerak cepat juga menghilang ke dalam hutan. Jika bukan karena pemuda yang mengendarai harimau membantu tepat pada waktunya, rekan setimnya akan jatuh. Ye Lingtong kemudian melihat siapa yang menariknya, Lan Xuanyu. Itu kamu. Dia tidak yakin mengapa, tetapi ketika dia melihat Lan Xuanyu, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk menangis seolah dia akhirnya bebas dari kecemasan dan menabrak anggota keluarga. Lan Xuanyu menariknya ke sisinya dan mengerutkan alisnya. Lawan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Dia mengira bahwa serangan mendadak Liu Feng dan gangguan naga petir ungu akan cukup untuk menghadapi master jiwa tipe terbang. Namun, dia tidak menyangka bahwa guru jiwa yang mengendarai harimau akan sangat waspada dan menghalau serangan Liu Feng. Saat ini, master jiwa tipe terbang itu telah mencabut sayap di punggungnya dan wajahnya pucat, tapi setidaknya dia selamat kali ini. Dia melompat ke belakang Shining Tiger dan berkumpul di satu tempat dengan Soul Master yang memiliki sosok ilusi. Chapter 184 Fight. Ye Lingtong melanjutkan untuk menjelaskan apa yang terjadi tanpa Lan Xuanyu harus bertanya. Mereka dari Akademi Ling Tian, Lu Qianxun dan Chang Jianyi sudah dibunuh oleh mereka. Sebagai rekan setim mereka, setelah mereka terbunuh, poin mereka ditransfer ke saya. Mereka harus membunuh saya untuk mendapatkan setengah dari total poin kami. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya. Ada celah besar dalam kekuatan. Dia tahu seberapa kuat Lu Qianxun dan Chang Jianyi, terutama Lu Qianxun. Golden Lion Roar-nya bukan lelucon, dan dia berada di puncak di Elite Junior kelas karena kekuatan tempurnya. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh lawannya sementara ketiga orang tadi sepertinya tidak terluka? Ye Lingtong berkata dengan sedih. Mereka melakukan serangan diam-diam. Kami bertemu singa iblis surgawi yang memiliki kultivasi sekitar 3000 tahun, dan kami hampir saja membunuhnya. Namun, mereka tiba-tiba melakukan serangan diam-diam ke Qianxun. Dia terluka parah dan mati di bawah cakar singa iblis surgawi. Untuk menyelamatkan saya, Chang Jianyi mengambil alih tempat kejadian, yang memungkinkan saya untuk melarikan diri. Dia pasti dibunuh oleh mereka. Lan Xuanyu segera mengerti. Jelas bahwa salah satu dari 3 orang dari Akademi Ling Tian mahir bersembunyi.
Dia telah mengincar tim Lu Qianxun, menunggu kesempatan untuk menyerang. Akhirnya, mereka unjuk gigi saat tim Lu Qianxun berhadapan dengan Heavenly Demon Lion. Mereka tidak hanya mengalahkan monster jiwa 3000 tahun itu, tetapi mereka bahkan ingin mengambil poin dari tim ini juga. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau strategi mereka berada di atas yang lain. Mereka mungkin berada di 10 tim teratas di babak sebelumnya. Pemuda jangkung kurus yang mengendarai Shining Tiger tersenyum. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Li Yaoming dari Akademi Ling Tian. Pemuda dengan sosok ilusi kembali normal. Sosoknya mengeras, dan wajahnya sedikit pucat saat dia berkata dengan jelas, Su Zixuan Akademi Ling Tian. Pria muda dengan sayap patah itu menatap tajam ke arah Ye Lingtong. Su Rongxin dari Akademi Ling Tian. Su Rongxin, kesombongan. Qian Lei telah berjalan pada saat itu dan tidak bisa menahan tawa. Tapi ekspresi Lan Xuanyu sangat serius. Dia telah melihat ketiga nama ini sebelumnya di kualifikasi. Mereka berada di posisi kelima. Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi pesaing terbesar mereka. Lan Xuanyu, Qian Lei, dan Liu Feng dari Heaven Luo Academy. Lan Xuanyu memberitahu ketiga nama mereka secara bersamaan, tetapi Liu Feng tidak muncul dan masih bersembunyi di hutan. Mendengar nama mereka, 3 orang di seberang terkejut. Sebuah pohon besar adalah tempat berlindung yang baik, orang-orang ini menempati posisi pertama di babak sebelumnya dan bahkan mencetak lebih dari 20.000 poin. Mereka mungkin juga menjadi juara umum kualifikasi di seluruh federasi. Pihak lain jelas terkejut, terutama karena mereka tidak tahu seberapa kuat lawannya. Jadi juara kualifikasi, ya, kata Li Yaoming acuh tak acuh. Aku sudah tak sabar untuk bertemu denganmu. Saya percaya kalian mengerti bahwa jika kita bertarung, itu mungkin akan menjadi akhir yang menyedihkan. Siapapun yang menang masih harus membayar harga yang mahal. Selama saudara Lan bersedia menyerahkan wanita itu kepada kami akan berbalik dan pergi. Saya harap kita bisa muncul sebagai pemenang di kualifikasi ini bersama-sama. Menghadapi sang juara, dia juga waspada dan tentu saja tidak ingin bertarung dengan tim Lan Xuanyu. Tetapi mereka bekerja sangat keras untuk menciptakan situasi ini untuk mendapatkan poin dari tim Ye Lingtong dan tidak tahan untuk menyerah begitu saja. Dia berpikir bahwa pihak lain mungkin juga tidak mau bertarung dengan mereka karena situasinya sangat jelas. Jika kedua belah pihak habis-habisan, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang, dan seperti halnya tim Lu Qianxun, akan sangat mudah bagi orang lain untuk mengambil keuntungan. Namun, yang membuat tim Li Yaoming kecewa adalah jawaban Lan Xuanyu. Menyerang, Lan Xuanyu berteriak dengan dingin. Naga petir ungu, tidak jauh dari sana, mengangkat kepalanya di bawah kendali Qian Lei, dan seberkas petir tebal langsung menuju Li Yaoming. Serangan ini sangat tiba-tiba dan tidak terkendali. Serangan penuh dari naga petir ungu 100 tahun bukanlah hal yang bisa ditertawakan. Meskipun itu hanya binatang jiwa 100 tahun, sebagai naga tanah garis keturunan murni, kekuatannya sebanding dengan 1000 tahun. Li Yaoming terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Lan Xuanyu dengan cepat memutuskan untuk bersikeras bertarung dengan mereka. Ini bukanlah hal yang akan dilakukan oleh orang yang logis. Dia adalah juara babak pertama, jadi dia harus menjadi orang yang cerdas. Li Yaoming tidak tahu bahwa naga petir ungu ini bukanlah jiwa roh melainkan makhluk yang dipanggil. Ada batas waktu untuk pemanggilan, dan itu karena keberuntungan murni bahwa Qian Lei berhasil memanggil binatang jiwa yang begitu kuat. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan yang terbatas dengan baik? Juga, pertarungan ini bukan 3 lawan 3, melainkan 4 lawan 3. Li Yaoming menyatukan kedua telapak tangannya di depannya, mengangkat perisai cahaya secara instan dan memblokir serangan petir ungu itu. Setelah gemuruh keras, cahaya putih meledak dan Li Yaoming hampir jatuh dari punggung Shining Tiger. Namun, Shining Tiger juga membuka mulutnya, dan sebuah panah listrik ditembakkan langsung ke arah Lan Xuanyu. Ye Lingtong, pergilah. Lan Xuanyu mengikatkan seutas rumput perak biru berpola emas di pinggang Ye Lingtong, dan kekuatan dari garis keturunannya melonjak. Ye Lingtong telah menghabiskan cukup banyak energi, tetapi pada saat itu, dia merasa ada sesuatu yang terbangun di tubuhnya. Raungan naga rendah bergema di tubuhnya. Gelombang kejut surgawi miliknya telah pulih ke performa puncaknya dan menjadi cahaya putih yang intens. Dia memandang Lan Xuanyu dengan kaget tetapi tahu bahwa dia tidak bisa membuang waktu, jadi dia segera menyerbu ke depan.
Tim Liao Ming jelas tidak menyangka Lan Xuanyu akan mengaktifkan serangannya begitu cepat. Liao Ming berpikir bahwa itu tidak akan menguntungkan kedua tim, dan bahkan jika pihak lain adalah juara babak kualifikasi pertama, dengan batasan usia, tidak akan ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Melompat ke pertarungan seperti itu hanya membuatnya terlalu mudah bagi orang lain untuk mengambil keuntungan dari mereka. Tapi pihak lain sudah memulai pertarungan dan tidak ada jalan untuk mundur. Harimau cemerlangnya segera melompat ke depan, dan dia melompat dan mendarat di punggungnya. Cahaya putih di sekitar tubuhnya dilepaskan dan ditembakkan, tetapi itu tidak menyerang, malah mendarat di Su Rongxin. Su Rongxin melepaskan jiwa bela dirinya sekali lagi, dan sayapnya yang patah sembuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Su Zixuan, yang berada di sebelah Liao Ming, bergerak dalam sekejap, lingkaran cahaya tombak di tangannya menyala, menciptakan lebih dari 10 bayangan tombak untuk menghentikan Ye Lingtong, yang sedang menyerang. Harimau cemerlang di bawah Liao Ming menerkam dan langsung menuju naga petir ungu. Jelas, mereka tahu bahwa naga petir ungu adalah ancaman yang agak besar. Kecepatan petirnya terlalu cepat, dan terlalu sulit untuk dihindari. Ye Lingtong tidak berhenti sama sekali saat dia menyerang ke depan. Gelombang kejut surgawi yang kuat meledak, dan lingkaran cahaya dari cincin jiwa keduanya dilepaskan. Menerima peningkatan Blue Silver Grace berpola emas Lan Xuanyu, dia merasakan darah di tubuhnya mendidih dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya, memohon untuk dilepaskan. Cahaya putih menyilaukan meledak keluar, dengan tubuhnya sebagai intinya. Cahaya putih yang kuat menyembur keluar dan melahap bayangan tombak. Su Zixuan tertegun. Dia adalah penatua jiwa cincin ketiga, dan memiliki jiwa bela diri yang unik dan kekuatan pertempuran yang kuat. Apakah itu menghindari serangan atau kecepatan, dia termasuk yang teratas di Akademi Ling Tian. Kekuatan serangannya sangat kuat dan luar biasa. Namun, ketika menghadapi jiwa bela diri naga langit Ye Lingtong, dia merasa seolah-olah dia dihancurkan oleh aura sombong saat bayangan tombak menghilang satu demi satu. Kekuatan yang kuat melintas, dan dia tidak punya pilihan selain menghindar. Lan Xuanyu menyerang dengan Ye Lingtong, targetnya adalah Liao Ming. Shining Tiger dan Purple Lightning Dragon sudah mulai bertarung. Naga petir ungu terus melepaskan sambaran petir untuk menghentikan harimau cemerlang datang, dan harimau cemerlang juga telah melepaskan serangan atribut cahaya untuk melawannya. Hanya dalam beberapa saat, mereka menemui jalan buntu. Harimau cemerlang jelas merupakan makhluk jiwa 1000 tahun yang memiliki kekuatan pertempuran yang cukup kuat dan jarang terlihat. Sayap Su Rongxin sembuh dengan cukup cepat. Setelah Liao Ming melepaskan cahaya suci di sebelahnya, dia maju dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Sosok emas perlahan muncul di belakangnya, dan 3 cincin jiwa muncul di bawah kakinya, 2 kuning dan 1 ungu saat dia mulai naik. Sinar cahaya bersinar dari cincin jiwa keduanya, dan ketika berhadapan dengan Lan Xuanyu, kedua matanya menjadi warna putih yang menakjubkan. Dia melambaikan tangannya, dan bola cahaya raksasa meletus dari tubuhnya. Chapter 185, Holy God Possession. Kehangatan yang tak terbatas dan intensif, Lan Xuanyu bisa merasakan perasaan seperti itu dari bola cahaya. Tanpa diragukan lagi, individu di depan mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol elemen cahaya, dan dia cukup kuat dalam hal itu. Lan Xuanyu mempertahankan tatapan mantap saat dia tiba-tiba meningkatkan kecepatan gerak kakinya dan dengan cepat mengelak ke samping. Dia hampir tidak bisa menghindari bentrokan karena ukuran bola cahaya, dan dia menyulap dinding es untuk memblokir bagian depannya. Saat bola cahaya menyapu dinding es itu langsung hancur dan menghilang. Bahkan lebih banyak cahaya suci yang diberikan ke tubuh Lan Xuanyu. Halo emas cerah tiba-tiba keluar dari dalam dirinya. Saat menyentuh cahaya terang itu, tubuh Lan Xuanyu langsung bersinar dengan cahaya kemasan. Ini adalah soul skill kedua dari Blue Silver Grace yang berpola emas, Tyrant Body. Tubuh tiran mampu menyerap 30% serangan yang masuk untuk memperkuat pengguna di setiap aspek, sehingga menghasut kekuatan garis keturunan ke tingkat lain. Pada saat yang sama, ia mampu menekan sebagian besar serangan musuh. Raungan naga rendah meletus saat Lan Xuanyu menyerang ke depan. Dia melepaskan teknik terkuatnya tanpa menahan diri, Golden Dragon Soar. Manifestasi kepala naga muncul di tinjunya dan dengan mudah menghancurkan aura Liao Ming yang berkembang seolah-olah itu adalah ranting. Serangan ini bahkan mengakibatkan Liao Ming kesulitan bernafas. Ekspresinya segera berubah menjadi ketakutan. Lengan Lan Xuanyu masing-masing memiliki 2 cincin jiwa,
Tetapi ini bukan karena dia berada di budidaya 4 cincin, tetapi karena jiwa bela diri kembarnya. Dia melepaskan cincin jiwa dari kedua jiwa bela diri, aktivasi simultan dari kedua jiwa bela diri. Ini benar-benar berbeda dari jiwa bela diri kembar biasa. Menurut konvensional, jiwa bela diri kembar biasa hanya bisa ditukar. Tapi saat ini, Li Yaoming tidak bisa diganggu dengan penilaian. Dia menarik napas dalam-dalam saat cincin jiwa ketiganya menyala. Sosok emas muncul di belakangnya. Dengan kedua tangan terlipat di dadanya, rasanya seperti sosok terhormat yang penuh dengan kesucian dan kesucian. Aura cahaya yang intens berkembang sekali lagi, dan rasanya seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya telah dibersihkan dan dipengaruhi oleh kesucian. Seluruh sosok Li Yaoming menjadi putih saat dia mengulurkan kedua tangannya keluar. Gerakannya menyebabkan dia berasimilasi dengan sosok suci dan berubah menjadi keberadaan yang unik. Bola cahaya baru itu tidak lagi berwarna putih, melainkan emas cemerlang. Ini adalah keterampilan jiwa ketiganya, sebuah teknik dari cincin jiwa 1000 tahun miliknya, kepemilikan Dewa Suci. Ini adalah keterampilan yang kuat yang diandalkan Li Yaoming untuk membedakan dirinya di dalam Akademi Ling Tian, dan itu juga merupakan keberadaan terkuat di antara keterampilan jiwanya. Sedemikian rupa sehingga ketika membandingkan semua keterampilan jiwa ketiga di seluruh Akademi Ling Tian, dia dipuji sebagai keterampilan jiwa dengan amplifikasi terkuat. Keluarganya telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan keterampilan jiwa ini untuknya. Dan karena keterampilan jiwa inilah Su Zixuan yang kuat bersedia mengikutinya. Ketika bola cahaya emas muncul, elemen cahaya membubung dari sekeliling dan menyatu bersama. Sepertinya semua cahaya ditarik ke arahnya. Ketika seseorang melihat ke arah langit, dia akan merasa seolah-olah langit telah menjadi gelap. Satu-satunya sumber cahaya dalam kegelapan adalah yang paling murni dan paling pekat. Lan Xuanyu dalam hati terkejut. Setiap orang memiliki usia yang hampir sama, tetapi pihak lain benar-benar mampu mengendalikan elemen cahaya sedemikian rupa. Ini adalah sesuatu yang dia gagal. Baik itu air atau api, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia jauh di bawah wilayah kendali Li Yaoming. Tidak heran mengapa mereka berani menyelinap menyerang tim Lu Qianxun. Bahkan jika itu adalah serangan frontal dan bukan penyergapan, tim Lu Qianxun mungkin bukan lawan mereka. Li Yaoming bahkan memiliki elemen roh jiwa yang sangat kuat. Bang! Ketika Golden Dragon Sword dan bola cahaya suci bertabrakan, Lan Xuanyu hanya merasakan kehangatan. Tapi di saat berikutnya, semburan kekuatan yang kuat melonjak ke arahnya, seolah ingin melahap seluruh tubuhnya. Garis keturunan emas di dalam tubuhnya berputar dengan cepat, dan hanya dengan kekuatan tubuh tiran dia hampir tidak bisa bertahan. Meski begitu, dia langsung terlempar keluar. Li Yaoming juga tidak dalam kondisi yang baik. Ketika Golden Dragon Sword datang, tekanan kuat segera menyelimuti tubuhnya, seolah-olah garis keturunan di dalamnya tiba-tiba melambat. Sampai-sampai kekuatan serangannya tidak lagi bisa meletus dengan sempurna. Kekuatan kuat Golden Dragon Sword mengikuti dengan cepat setelah itu dan meletus dengan aura yang menyebabkan garis keturunannya bergetar. Meskipun dia tidak terlempar ke udara, dia dipaksa mundur 3 langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Hati Li Yaoming terkejut sekaligus penuh pujian. Seperti yang diharapkan dari jiwa bela diri kembar. Tak heran mengapa tim ini mampu menjadi juara di babak kualifikasi. Lan Xuanyu mampu memaksanya kembali meskipun ada perbedaan dalam kultivasi sementara juga tidak mengalami luka parah. Orang ini benar-benar sesuatu, tapi untuk mengalahkannya bukan itu. Ketika pikirannya mencapai titik ini, pikirannya tiba-tiba membeku. Matanya dipenuhi dengan kejutan yang tak terlukiskan. Seluruh tubuhnya membeku saat sosok emas di belakangnya berangsur-angsur menghilang. Makhluk Li Yaoming membeku, dan bahkan tangannya, yang diletakkan di depannya, tidak dapat bergerak. Ya, dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak mau menerima hasil dari berbagai hal. Detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi cahaya dan hancur. Pada saat yang sama, Su Zixuan dan Su Rongxin merasakan tubuh mereka memanas seolah-olah ada sesuatu yang masuk ke dalam diri mereka. Hanya Li Yaoming yang tahu bahwa lubang kecil berdarah muncul di dahinya. Saat itu, nyawanya sudah diambil. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya salah satu dari sedikit tim teratas di kualifikasi. Ketika Lan Xuanyu memutuskan untuk mengambil tindakan, dia siap memberikan segalanya untuk membunuh lawannya tanpa memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia telah menilai bahwa Golden Dragon Sword miliknya tidak dapat sepenuhnya menaklukkan lawan, jadi sejak awal, Golden Dragon Sword tidak pernah menjadi jurus membunuhnya.
Alasan menggunakannya adalah karena tekanan dan pengaruh besar dari kekuatan garis keturunan pada lawannya. Ini akan memengaruhi persepsinya, membiarkan gerakan pembunuhan tersembunyi bekerja. Lampu hijau Zamrud melintas dan menyapu di udara. Sementara Lan Xuanyu merawat Li Yaoming, aura tombak yang sangat tajam menyelimuti Su Rongxin di dalam hutan. Su Rongxin adalah petapa jiwa tipe terbang, tetapi dia masih belum pulih dari cahaya suci setelah salah satu sayapnya dipatahkan oleh Ye Lingtong. Ketika tombak putih tiba, dia hanya bisa mengelak. Sebagai satu-satunya master jiwa cincin dari ketiganya, dia sangat bergantung pada rekan satu timnya. Namun serangan lawan datang terlalu cepat. Tombak naga putih kembali. Serangan tombak yang tiba-tiba berhasil membalikkan Su Rongxin ke udara. Dia dengan cepat melepaskan keterampilan jiwa keduanya, mengaktifkan sayapnya untuk melebar, dan mengepak dengan kekuatan yang luar biasa. Gelombang kejut yang kuat meletus. Hal ini menyebabkan serangan tombak naga putih surut, tetapi bilah bulan perak meninggalkan luka yang dalam di sayapnya. Sementara itu, pada saat inilah Li Yaoming dan Lan Xuanyu bentrok. Di mata Su Rongxin, terlepas dari siapa lawan Li Yaoming, rekan setimnya pasti akan tampil sebagai pemenang dengan kultivasinya. Su Rongxin secara alami percaya bahwa Li Yaoming kemudian akan dapat membantunya dalam kesulitannya. Lawannya hanya berada di cincin jiwa keduanya, hanya guru jiwa cincin jiwa kedua. Namun, gerakan di belakangnya tiba-tiba menjadi lamban. Setelah itu, cahaya Zamrud muncul di belakangnya. Pada saat inilah dia melepaskan keterampilan jiwa keduanya dan dengan paksa menangkis serangan Liu Feng. Cahaya Zamrud melintas. Tubuh Su Rongxin menjadi kaku saat sebuah lubang muncul di belakang kepalanya. Itu hanya sesaat, tetapi hidupnya sudah berakhir. Burung Iblis Zamrud. Tidak ada keraguan bahwa mereka telah melepaskan burung Iblis Zamrud, satu-satunya pembunuh alami yang mampu membalikkan keadaan dan menyelesaikan dua lawan di saat genting itu. Sejak awal, Lan Xuanyu tidak pernah berencana untuk menahan diri. Menghadapi lawan yang begitu kuat, dia sudah mempertimbangkan kecurigaan Li Yaoming. Jika mereka berkelahi dan terluka, apa yang akan mereka lakukan jika orang lain datang dan mengambil keuntungan? Bagaimana jika mereka bertemu dengan monster jiwa yang kuat? Chapter 186, Betrayed. Mereka hanya bisa mencoba yang terbaik dan mengurangi konsumsi mereka sebanyak mungkin sambil dengan cepat menghadapi lawan mereka. Ini adalah metode terbaik. Tingkat kultivasi pihak lain ditambah dengan jiwa binatang 3000 tahun yang mereka rampas harus menghasilkan akumulasi poin yang cukup mengesankan. Itu layak untuk menggunakan Emerald Demon Bird. Kunci untuk memenangkan pertempuran ini bukanlah Lan Xuanyu, Liu Feng atau Ye Lingtong, tetapi Qian Lei, yang jauh dan tampak sangat tidak berbahaya. Namun, dia mendapatkan petunjuk Lan Xuanyu untuk melakukan replikasi pemanggilan burung iblis Zamrud setelah pemanggilan naga petir ungu. Li Yaoming tidak pernah berpikir bahwa Lan Xuanyu memiliki bahaya yang tersembunyi di belakangnya. Setelah tabrakan antara kedua belah pihak, Li Yaoming berada pada saat terlemahnya, jadi binatang jiwa pembunuh, Emerald Demon Bird, mengambil kesempatan untuk menyerang. Bagaimana dia bisa melawannya? Belum lagi Su Rongxin, yang lebih lemah. Setelah serangan Liu Feng dan luka-lukanya sebelumnya, dia secara alami menjadi sasaran empuk bagi Emerald Demon Bird. Begitu Li Yaoming mati, Spirit Soul Shining Tiger menghilang secara alami. Naga petir ungu telah diperintahkan oleh Qian Lei untuk mengeluarkan petir eksplosif yang menutupi Su Zixuan secara langsung. Su Zixuan sangat cepat, semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia baru sadar setelah Li Yaoming menghilang. Namun, petir datang dan dia hanya bisa mengelak ke kiri dan ke kanan untuk mencoba menghindarinya. Petir mampu menahan Martial Soul-nya. Martial Soul-nya bernama Nether Demon Spear menggunakan Unity of Spears sebagai arah utama kultivasi. Itu bisa menjadi inkarnasi dari dunia bawah, dan menyerang serta bertahan dalam satu tubuh. Yang terbaik adalah bersembunyi dan tiba-tiba menyerang. Tapi tipe ofensif menahan tipe kelincahan. Kultivasi Ye Lingtong telah meningkat pesat di bawah peningkatan rumput perak biru berpola emas dan sama sekali tidak kalah dengan level 3 cincinnya. Dia sudah tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawannya, tetapi dengan naga petir ungu bergabung, dia mulai panik, terlebih lagi ketika melihat kedua rekan satu timnya tewas. Semua poin mereka diberikan kepadanya, jadi sekarang dia hanya ingin melarikan diri. Tapi apakah Lan Xuanyu akan memberinya kesempatan seperti itu? Ketika dia menyerang, dia sudah memutuskan untuk meninggalkan ketiga orang itu di sini selamanya, dan waktunya belum habis untuk Emerald Demon Bird.
Lampu hijau menyala, dan Emerald Demon Bird kembali lebih kuat. Itu di sebelah Su Zixuan hampir seketika. Ada petir di mana-mana dan gelombang kejut surgawi Ye Lingtong yang kuat ada di depannya. Pada saat ini, Su Zixuan berada di ujung tali dan tidak ada tempat untuk lari. Pada saat genting, dia hanya bisa menyalakan skill jiwa ketiganya. Bayangan ilusi besar menyembur keluar dari tubuhnya sementara Nether Demon Spear menghalangi bagian depan dahinya. Ada, ding, yang garing. Lalu Emerald Demon Bird merasakan gangguan tertentu. Itu didorong sedikit dari gerakan Nether Demon Spear, tapi masih melewati lehernya. Dengan suara, pop, darahnya menyembur keluar. Arteri utama di leher Su Zixuan telah dipotong, dan sejumlah besar darah segar menyembur kemana-mana. Dia merasakan kultivasinya juga mengalir keluar, dan dia tahu dia akan mati. Kekalahan menyeluruh, tidak diragukan lagi ini adalah kekalahan telak. Seluruh pertempuran hanya memakan waktu setengah menit, dan semuanya akan segera berakhir. Saat itu, ada perkembangan mendadak yang bahkan tidak diantisipasi Lan Xuanyu sama sekali. Ye Lingtong berlari ke depan seperti anak panah dan melemparkan pukulan ke wajah Su Zixuan. Suara, gedebuk, yang keras bergema. Kepala Su Zixuan retak sementara seluruh tubuhnya menjadi titik cahaya dan menghilang. Pada saat yang sama, cahaya merah menyerbu tubuh Ye Lingtong dan menghilang. Perkembangan mendadak ini membuat tim Lan Xuanyu tertegun. Su Zixuan pasti sudah sekarat, namun Ye Lingtong masih memukulnya. Apa yang baru saja kamu lakukan? Qianlei hanya bisa berseru. Ekspresi Ye Lingtong agak kaku saat dia memaksakan senyum dan berkata, aku takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi lagi, dia terlalu licik dan cepat. Siapa tahu, dia mungkin baru saja lepas landas. Lan Xuanyu dan Liu Feng telah berjalan juga. Wajah Lan Xuanyu menjadi gelap dan tampak sangat jahat, kemarahan yang tak terlukiskan merayap di dalam hatinya. Dia menoleh ke Qianlei dan berkata dengan suara rendah, replikasi naga petir ungu. Burung iblis Zamrud akan menghilang setelah durasi pemanggilan habis, dan mereka harus meniru monster jiwa lain untuk mempertahankan kekuatan pertempuran Qianlei. Mereka dapat melepaskannya dalam keadaan seperti itu sekarang hanya karena keberuntungan Qianlei. Dia berhasil memanggil Purple Lightning Dragon, yang sama kuatnya dengan Emerald Demon Bird dan menutupi kekurangan serangan jarak jauh ketiganya. Dia merebut semua poin pengalaman, Xuanyu, kata Qianlei. Dia agak cemas, julukannya adalah Stream of Cash Qian Chuanzi karena suatu alasan. Selanjutnya, apakah mereka bisa masuk ke Shrek Academy atau tidak bergantung pada kualifikasi ini? Tak perlu dikatakan bahwa pengalaman tim Li Yaoming sangat banyak. Namun, mereka tidak menyangka Ye Lingtong akan mengambil semuanya. Lan Xuanyu mengangguk pada Qianlei, menunjukkan kepadanya untuk melakukan bisnis yang benar terlebih dahulu. Qianlei mengerutkan kening tetapi masih berbalik dan meniru naga petir ungu. Lan Xuanyu kemudian memandang Ye Lingtong, yang kepalanya tertunduk, jelas menunjukkan tanda-tanda sedikit rasa bersalah. Mengapa? Saya butuh penjelasan. Bukankah aku sudah mengatakannya? Kata Ye Lingtong. Saya khawatir dia kabur. Jika dia melakukannya, kita tidak akan bisa mengejarnya. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam. Ye Lingtong, apakah menurutmu kami bodoh? Bagaimana dia bisa lari dalam kondisi itu? Selain itu, bisakah dia berlari lebih cepat dari Liu Feng atau burung iblis Zamrud? Anda berlari untuk hidup Anda dan datang ke sini, diambang dibunuh oleh pihak lain. Kamilah yang menyelamatkanmu dan bahkan membunuh mereka. Apakah ini caramu membalas kami? Dia marah, kemarahan yang hanya bisa dirasakan setelah dikhianati oleh seseorang sedang dibangun. Hubungannya dengan Ye Lingtong tidak dianggap bagus, tetapi mereka berdua berasal dari kota Ziluo. Dia juga melihat betapa kerasnya dia bekerja. Dia tidak benar-benar memiliki kesan yang baik tentangnya, tapi dia bukan orang jahat, tentunya. Tapi dia tidak berharap dia benar-benar melakukan sesuatu seperti ini pada saat seperti itu. Mata Ye Lingtong memerah, dan dia berkata dengan suara rendah, maaf, aku tidak tahu mengapa aku begitu gegabah dan menyerangnya. Hanya saja Soul Beast 3000 tahun itu awalnya milik kita dan timnya mencuri pengalaman kita. Saya tidak bisa menerimanya. Juga, ini memengaruhi apakah kita masuk ke Akademi Shrek atau tidak. Tim kalian masih utuh dan kuat, kalian masih punya banyak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, tapi hanya aku yang tersisa di timku. Saya dapat bekerja dengan kalian nanti dan membantu tim Anda berburu beberapa monster jiwa untuk menebusnya. Dengan pengalaman mereka,
kedua tim kami mungkin bisa keluar dari kualifikasi ini. Lan Xuanyu tersenyum, dan itu agak dingin. Bantu kami berburu binatang jiwa. Lalu lakukan pembunuhan terakhir, ya. Kami tidak membutuhkan rekan setim seperti Anda. Ye Lingtong, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Ini disebut membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa Anda adalah orang yang egois. Mata Ye Lingtong melebar saat dia melihat Lan Xuanyu. Dia tidak berharap dia mengatakan kata-kata kasar seperti itu padanya. Dia langsung mengamuk, saya egois. Saya melakukannya untuk tim saya. Kita semua dari elit junior kelas, jadi apa pentingnya saling membantu? Mengapa kamu begitu picik? Itu hanya sedikit pengalaman, bukan? Haruskah Anda pergi sejauh ini? Aku akan pergi, aku tidak membutuhkan kalian untuk melindungiku. Liu Feng tidak tahan lagi. Kamu tidak masuk akal, kaulah yang mencuri pengalaman kami, jadi bagaimana kami menjadi orang yang picik? Anda menyebut itu sedikit pengalaman. Selanjutnya, Anda tiba-tiba menyerang tanpa berkonsultasi dengan kami terlebih dahulu. Tanpa kami, pengalaman tim Anda akan hilang sama sekali. Lan Xuanyu benar, kamu membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Ye Lingtong memelototinya. Diam, aku sedang berbicara dengan Lan Xuanyu. Dengan mengatakan itu, dia tiba-tiba merasa lemah dan melihat tubuhnya dengan kaget. Karena pertarungan barusan, Blue Silver Grass berpola emas yang memberinya dukungan kuat masih melilit pinggangnya. Namun, pada saat ini, efek peningkatan yang kuat itu tidak hanya menghilang, tetapi tekanan yang datang dari dalam pembuluh darahnya tiba-tiba muncul di tempatnya. Chapter 187, Lan Xuanyu's Choice. Lan Xuanyu, kamu. Dia mengangkat kepalanya dengan tajam, semua yang dilihatnya kabur. Detik berikutnya, ada tangan yang kuat di lehernya. Lan Xuanyu, apa yang kamu lakukan? Katanya agak tidak jelas. Genggaman yang mengencang terasa seperti akan menguras seluruh kekuatannya. Lan Xuanyu berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang bisa menghina saudara laki-lakiku. Liu Feng adalah saudara laki-lakiku dan begitu juga dengan Qian Lei. Itu benar, Anda memiliki rekan satu tim dan ingin mendapatkan pengalaman untuk membantu mereka, tetapi saya juga memiliki rekan dan saya bertanggung jawab atas mereka. Jika bukan karena keputusan saya, kami tidak perlu menyelamatkan Anda sama sekali dan membiarkan mereka membunuh Anda, lalu ambil semua pengalaman mereka untuk diri kami sendiri. Anda tahu sebaik kami melakukannya dengan kekuatan tempur kami pasti bisa melakukannya. Sayangnya, itu juga karena keputusan saya yang salah yang mengakibatkan hilangnya apa yang seharusnya menjadi milik kami, karena Anda telah merebutnya. Pengalaman tim Anda tentu saja tidak sebanyak Liao Ming, jadi meskipun kami membunuh Anda, pengalaman totalnya masih akan lebih rendah dari yang seharusnya kami dapatkan. Ini adalah kesalahan saya dan saya harus bertanggung jawab untuk itu. Ye Lingtong, dengarkan baik-baik, keputusanmu hari ini membuat kita tidak mungkin berteman lagi, apalagi bermitra. Anda mengkhianati kepercayaan kami, dan di masa depan, kami akan berpisah. Selamat tinggal. Kesadaran tiba-tiba menghantam Ye Lingtong dan matanya membelalak saat dia berteriak, jangan berani-berani. Lan Xuanyu menutup matanya, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Bahkan Liu Feng, yang berada di sebelahnya, sedikit khawatir dan berbisik, Xuanyu, kamu. Kaca, pergelangan tangan Lan Xuanyu tersentak keras, dan dia mematahkan leher Ye Lingtong. Dalam sekejap cahaya putih, Ye Lingtong menghilang dan cahaya merah pekat masuk ke tubuh Lan Xuanyu. Di sisi lain, Qian Lei, yang baru saja menyelesaikan replikasi, juga terkejut. Dia menatap Lan Xuanyu dengan kaget. Xuanyu, ini bukan ide yang bagus, kan? Bagaimana kita akan menjawab kelas ketika kita kembali? Lan Xuanyu menutup matanya, dadanya bergelombang. Setelah beberapa waktu, dia perlahan menjadi tenang. Maaf, itu salahku. Ini tanggung jawab saya, jadi saya akan menanggungnya, katanya dengan serius. Tatapan Liu Feng agak rumit. Ketika Lan Xuanyu menyebut mereka saudara laki-lakinya, itu sangat menyentuh hatinya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa maksud Anda tanggung jawab Anda dan Anda akan menanggungnya? Bukankah kita satu tim? Kami adalah tim, jadi keputusan dibuat bersama. Apapun tanggung jawab yang ada, kita harus memikulnya bersama. Frenzy benar, tidak ada kamu atau aku, hanya kita. Qian Lei berjalan mendekat dan menepuk bahu Lan Xuanyu. Sebenarnya, membunuh Ye Lingtong,
bahkan di dunia simulasi, merupakan pukulan besar bagi Lan Xuanyu. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, aku harus melakukannya, aku tidak punya pilihan lain. Dia mengkhianati kita dan mencuri pengalaman. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu menjadi rekan tim sementara kita? Ini seperti memiliki bom waktu yang bisa menjadi ancaman bagi kami selama kualifikasi bergerak maju. Jika itu hanya memengaruhi saya sendiri, mungkin saya masih akan menepisnya, tetapi dia memengaruhi seluruh tim kami. Guru Yin menyebutkan sebelumnya bahwa di medan perang, bagian yang paling menakutkan tidak akan pernah datang dari menghadapi musuh kita tetapi dari pasukan sahabat di belakang kita. Saya tidak bisa mempercayakan punggung kami kepada seseorang seperti dia atau membiarkannya terus seperti itu. Jika aku mengalah padanya kali ini, maka mungkin di masa depan, di dunia nyata, di medan perang sungguhan, dia akan melakukan hal yang sama lagi. Hanya dengan begitu, dia mungkin benar-benar mati. Saya berharap dia akan belajar sesuatu melalui kejadian ini. Sebelum Lan Xuanyu dapat melanjutkan, Liu Feng dan Qian Lei berbicara pada saat yang bersamaan. Kami akan bertanggung jawab untuk itu bersama-sama. Lan Xuanyu berbalik dan menatap mereka, rasa sakit karena membunuh Ye Lingtong sedikit menghilang. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah dunia simulasi. Pada saat yang sama, dia memeriksa hati nuraninya sendiri dan bertanya pada dirinya sendiri, jika ini adalah dunia nyata, dapatkah dia melakukan ini ketika menghadapi situasi yang sama? Dia memberikan jawaban negatif tanpa ragu dan tertawa getir karenanya. Pada saat itu, di hutan yang jauh, tiba-tiba terdengar serangkaian suara, menyebabkan ketiganya terbangun dari emosi mereka saat ini. Mereka tidak berani menunda lebih jauh, mereka segera berlari ke pohon besar di dekatnya dan memanjat dengan cepat. Setelah menghabiskan energi dari pertempuran baru-baru ini, mereka tidak lagi dalam kondisi puncaknya. Suara itu menyebar dengan sangat cepat. Saat ketiganya memanjat pohon, ada desiran, dan kemudian sesosok besar berdiri di tempat mereka sebelumnya. Sosok besar itu mendarat di tanah, mengeluarkan ledakan. Melihatnya, trio yang bersembunyi tertegun. Itu adalah keras sutra emas 1000 tahun yang mereka lindungi untuk satu malam saat sedang berkultivasi. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu tampak seperti telah tumbuh lebih besar dan rambut emasnya telah tumbuh kembali. Dengan gerakan tubuhnya, cahaya emas mengalir seperti ombak. Matanya bertepi kehidupan dan pupilnya berubah menjadi emas juga. Ini harus menjadi perubahan yang dibawa dengan menyerap tengkorak macan bermata emas. Juga karena sepasang mata emas inilah mereka bisa sangat yakin bahwa itu adalah keras sutra emas 1000 tahun yang sama dari sebelumnya. Qian Lei memandang Lan Xuanyu, yang mengangguk padanya. Qian Lei kemudian melepaskan kekuatan spiritualnya dan mencoba berkomunikasi dengan keras sutra emas. Auman mengaum, keras sutra emas mengeluarkan beberapa raungan yang dalam dan melambai ke arah mereka bertiga, tindakannya sangat manusiawi. Ketiga orang itu saling memandang sebelum berjongkok. Dikatakan bahwa dia ada di sini untuk memenuhi janjinya dan sangat menyesal telah membuat kami menunggu begitu lama, kata Qian Lei. Lan Xuanyu memandangi keras sutra emas 1000 tahun di depan dengan tatapan yang rumit dan berbisik, sepertinya kadang-kadang, Soul Beast lebih baik daripada manusia, ya. Keras sutra emas ini kembali untuk memenuhi janjinya sementara sebaliknya, Ye Lingtong bertindak untuk keuntungan pribadinya. Ini benar-benar buruk, jadi bagaimana mungkin ketiganya tidak diliputi oleh emosi saat ini? Terima kasih, Anda tidak terlambat, jadi Anda tidak perlu meminta maaf. Sekarang adalah saat kritis, kata Lan Xuanyu dengan suara rendah. Keras sutra emas 1000 tahun meraung rendah dan mengangguk ke arahnya. Lan Xuanyu berkata, Qian Lei, minta dia untuk terus mengawasi lingkungan kita. Kami akan memutuskan lagi setelah kami mendapatkan kembali kekuatan kami. Petik 2, tentu. Dengan keras sutra emas melihat keluar, ketiganya buru-buru bermeditasi dan memulihkan apa yang telah mereka habiskan tadi. Ini juga merupakan strategi Lan Xuanyu, tidak peduli di mana atau kapan, mereka harus dalam kondisi puncak. Jelas melalui pertemuan mereka dengan Ye Lingtong sekarang bahwa jika mereka lemah, mereka kemungkinan besar akan dimusnahkan sepenuhnya. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan mereka. Setelah ketiganya pulih ke kondisi puncaknya, Lan Xuanyu berpikir sejenak dan berkata, sepertinya kita harus mulai mencari orang. Mencari orang, Qian Lei mengulangi dengan ragu. Lan Xuanyu mengangguk dalam diam. Sebanyak 100 tim memasuki tempat ini, dan meskipun jumlahnya tidak sedikit,
untuk bertemu satu sama lain di hutan Stardow yang luas ini mirip dengan memancing pin di laut besar. Namun, dalam waktu sesingkat itu, kami berhasil bertemu dengan tim Ye Lingtong dan Liao Ming. Apa artinya ini? Artinya begitu kita memasuki 3 hari terakhir, Strike Academy mungkin membuat kita bertemu satu sama lain. Dengan kata lain, meskipun kita tidak tahu bagaimana mereka akan melakukannya, semua tim mungkin terbatas pada area tertentu dan mungkin ada kemungkinan besar untuk bertemu. Jika saya harus menebak, selama 7 hari ini, 4 hari pertama adalah membiarkan kami mengumpulkan poin sementara 3 hari berikutnya membiarkan kami terlibat dalam pertarungan dengan tim yang berbeda dan bersaing untuk mendapatkan poin. Dari sana, peringkat akhir diputuskan. Melalui proses ini, kita akan berurusan dengan monster jiwa dan master jiwa, dan melihat lebih baik kekuatan keseluruhan masing-masing tim. Oleh karena itu, untuk 2 hari ke depan, fokus kita seharusnya bukan pada monster jiwa tetapi untuk mengawasi tim lain. Chapter 188, Plan. Liu Feng dan Qian Lei mengangguk pada saat bersamaan. Hanya dengan membuat analisis yang tenang dan baik, mereka dapat membuat penilaian yang lebih baik untuk menghadapi tantangan lebih lanjut. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Liu Feng bertanya. Lan Xuanyu tersenyum. Tunggu, tidak perlu terburu-buru. Tunggu. Liu Feng menanyainya dengan bingung. Lan Xuanyu mengangguk. Bagaimanapun, kita seharusnya bertarung dan bertarung satu sama lain. Setiap pertempuran membawa kelelahan, tidak hanya dalam hal kekuatan tetapi juga dalam hal mentalitas. Jadi, kami menunggu. Kami menunggu sampai mereka bertengkar dan kemudian kami akan membuat rencana lebih lanjut. Kami akan menunggu di sini dan tidak pergi ke tempat lain. Sambil mengatakan itu, dia mencari sedikit dan dengan cepat menemukan pohon besar yang tinggi sebelum beralih ke Liu Feng. Gunakan tombak naga putihmu untuk mengukir gua di dalam batang puncak pohon itu. Kita bisa beristirahat di sana. Dia kemudian menoleh ke Qian Lei. Suruh keras sutra emas untuk mencari-cari, semakin jauh semakin baik. Jika ia bertemu dengan master jiwa manusia lainnya, suruh ia kembali dan beritahu kami lokasi mereka. Jangan, dalam keadaan apapun, terlibat dalam pertempuran dengan mereka. Mata Qian Lei berbinar. Kamu ingin kami mengasah kekuatan kami dan menunggu waktu kami, lalu menunggu sampai mereka kelelahan sebelum kami muncul. Lalu apakah yang kotor pada penjahat itu? Ini kira-kira sama dengan di labirin. Jika bukan karena pertemuan kebetulan dengan tim Lu Qianxun, mereka akan bertahan lama. Faktanya, banyak kontestan lain mungkin tidak mengetahui hal ini, kata Lan Xuanyu. Yang paling penting bukanlah merebut dari orang lain, tetapi melindungi diri sendiri. Itu karena selama kita masih hidup, poin yang kita keluarkan akan lengkap. Tapi begitu kita gagal karena kurang perhatian atau salah perhitungan dan terbunuh, akumulasi poin kita akan berkurang setengahnya. Kami memiliki akumulasi poin kami, dan menambahkan poin dari tim Li Yaoming dan Ye Lingtong, skor keseluruhan kami harus tinggi. Selama kita tidak mati, saya yakin akumulasi poin kita akan memungkinkan kita untuk masuk ke 10 besar. Secara alami, kita harus menjaga kemantapan dan menunggu. Setelah tim lain saling membantai, kita bisa keluar untuk mencari peluang dan mengeruk lebih banyak poin. Dengan bantuan keras sutra emas dan makhluk jiwa yang dipanggil, Qian Lei tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar licik dan licik, tapi aku menyukainya. Menggunakan bilah bulan perak untuk mengukir gua adalah ide yang bagus. Lan Xuanyu menyuruh keras sutra emas 1000 tahun dengan hati-hati mengambil serutan kayu dan membawanya pergi. Dengan sangat cepat, ketiganya duduk bersila di dalam gua pohon. Kanopi adalah penutup dan perlindungan yang sempurna, bahkan aura mereka tidak bisa dirasakan. Ketiganya secara bertahap terjun ke dalam meditasi dan istirahat. Dengan mengandalkan keakrabannya dengan hutan Stardow, keras sutra emas dapat mengamati situasi di luar dengan mudah. Seperti yang diharapkan, penilaian Lan Xuanyu akurat. Sekitar waktu malam, keras sutra emas kembali dan melaporkan bagaimana ia menghadapi 6 gelombang master jiwa manusia. Bahkan ada 3 kasus di mana mereka berperang satu sama lain. Keras sutra emas mengamati dari jauh dan tidak mendekat. Tunggu, mereka harus terus menunggu. Lan Xuanyu tahu bahwa penilaiannya benar. Pertempuran selama 2 hari terakhir akan semakin intens. Benar saja, pada hari ke-6 kompetisi, yang juga merupakan hari kedua terakhir, keras sutra emas kembali dengan berita setelah 1 jam pengintaian. Ada Soul Master yang bertarung dengan luka dan korban. Sudah ada lebih dari 10 pertempuran.
Yang menarik perhatian Lan Xuanyu adalah deskripsi sekelompok orang tertentu. Jumlah mereka 9, artinya mereka terdiri dari 3 kelompok. Mereka telah membentuk aliansi, dan mengadopsi taktik penyergapan dan kontrol. Mereka fokus berburu kelompok lain. Karena mereka memiliki nomor, Keras Sutra Emas memusatkan perhatiannya pada mereka. Itu menyaksikan 4 atau 5 kelompok ditebang oleh mereka, dan mereka melanjutkan kesenangan mereka. Aliansi 3 kelompok sama sekali tidak mudah untuk dihadapi. Jumlah mereka terlalu banyak, berjumlah 9. Dengan kata lain, tingkat kelelahan mereka saat membunuh tim lain akan sangat berkurang. Selanjutnya, jika mereka bergantian beristirahat, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mempertahankan kondisi puncak mereka. Selama ketiga grup memiliki distribusi yang sama, mereka akan dapat bertahan hingga akhir kompetisi. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bekerja sama. Jelas ada sistem yang terorganisir. Akademi Surga Luo memiliki total 5 kelompok dan Lan Xuanyu tidak mengetahui situasi 3 tim lainnya, namun, dia yakin bahwa mereka bukan dari Heaven Luo Academy. 3 kelompok lainnya tidak memiliki kesepakatan sebelumnya, dan mereka tidak cukup kuat. Selain Akademi Heaven Luo, Akademi Lingtian adalah satu-satunya yang mungkin membentuk aliansi. Jika bukan karena tim Li Yaoming terbunuh, siapa yang tahu jika mereka akan menjadi bagian dari aliansi. Mereka sudah mengalami kekuatan tim 3 Li Yaoming. Dalam situasi 1 lawan 1, Lan Xuanyu berpendapat bahwa sulit untuk mengalahkan Li Yaoming tanpa menggunakan teknik fusi jiwa bela diri. Su Zixuan sendiri juga relatif kuat. Namun demikian, ada tim di Akademi Lingtian yang lebih kuat dari mereka. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya aliansi ketiga tim dari Akademi Lingtian. Lan Xuanyu meminta Qianlei untuk mengirimkan permintaan ke Keras Sutra Emas. Mulai sekarang, fokuslah pada mereka. Tidak ada keraguan bahwa aliansi 3 akan menjadi penghalang terbesar bagi mereka untuk mendapatkan hasil terbaik mereka. Mereka harus bertindak berdasarkan situasi pada akhirnya. Jika aliansi mempertahankan formasi yang sempurna dan tidak terlalu menguras tenaga, Lan Xuanyu akan lebih memilih untuk terhuyung-huyung di sekitar mereka. Ada cara lain untuk mengumpulkan poin. Lagi pula, mereka hanya harus berada di 10 besar dalam kompetisi, bukan di posisi pertama. Keselamatan adalah prioritas. Jika mereka segera berjuang untuk keluar, mereka akan benar-benar tersingkir. Keras Sutra Emas terus menyampaikan informasi kepada mereka sampai sore hari ke-6, di mana aliansi tersebut telah melenyapkan lebih dari 10 kelompok master jiwa. Efisiensi mereka mencengangkan. Di antara 9 orang itu, 3 terluka, meski tidak terlalu parah. Dan bahkan ada seorang guru jiwa tipe penyembuh dalam 9 yang mampu menyembuhkan luka mereka. Lan Xuanyu mengerutkan kening setelah mendengar berita itu. Tidak ada celah. Lawan seperti itu sulit dihadapi. Tanpa diragukan lagi, ada orang yang cakap dalam 9 orang yang memerintah mereka, dan kemampuan memerintahnya luar biasa. Apakah kita harus membiarkan ini pergi? Hari ke-6 akhirnya berakhir dan kompetisi mencapai hari terakhir. Begitu hari ke-7 mencapai tengah malam, semuanya akan berakhir dan ujian akan selesai. Lan Xuanyu tidak tidur malam sebelumnya, karena dia terus memikirkan sesuatu. Qianlei, Liu Feng, ada yang ingin kubicarakan dengan kalian, Lan Xuanyu berbicara di dalam gua. Aku ingin mendengar pendapatmu. Dengar pendapat kami tentang apa? Kata Qianlei, jangan biarkan kami mematahkan pemikiranmu. Kami akan melakukan apapun yang Anda katakan. Kamu tidak pernah salah sebelumnya. Liu Feng tertawa. Benar, Xuanyu, kami akan melakukannya. Beritahu kami caranya. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan menjawab, rencanaku kurang ajar. Jika kita gagal, kita mungkin tersingkir. Tapi karena situasi saat ini di ujung lawan, saya tidak bisa memikirkan sesuatu yang lebih baik. Jika rencananya berhasil, kita tidak hanya akan menonjol, tetapi kita harus bisa keluar lebih dulu lagi. Namun, jika kami tidak menjalankan rencana ini, tidak ada jaminan kami akan lolos ke 10 besar. Meskipun kami tidak yakin dengan poinnya, kami masih memiliki peluang. Jadi pertanyaannya adalah apakah akan mengambil risiko atau tidak. Liu Feng terdiam, sementara Qianlei segera menjawab. Xuanyu, aku ingin mendengar idemu. Berapa probabilitas keberhasilannya? Saya berani bertaruh sekitar 60-70%, tapi medan perang tidak dapat diprediksi, jadi saya tidak bisa memastikannya. Guru Yin telah mengajari saya banyak hal,
dan dia ahli dalam memperoleh kemenangan dengan strategi yang aneh. Ada banyak taktik pertempuran yang menyebabkan prajurit menghadapi risiko. Setelah dipengaruhi olehnya, saat menyusun rencana, saya cenderung memaksimalkan keuntungan. Itu telah menjadi inersia bagi proses berpikir saya. Jika Anda meminta saya untuk memutuskan, saya akan memilih untuk melaksanakan rencana tersebut. Chapter 189, Bing Tianliang. Suanyu, saya mendukung pelaksanaan rencana tersebut karena Anda tidak sama dengan Tuan Yi, kata Liu Feng. Kamu memiliki sifat yang tenang, aku tidak mengatakan ini, aku mendengar Guru Ji mengatakannya. Jadi jika Anda mengatakan bahwa ada kemungkinan 60-70%, Anda harus memperhitungkan banyak ketidakpastian. Bahkan, Anda mungkin lebih percaya diri dari itu. Apakah saya benar? Tertegun, Lan Suanyu berkata, saya tidak bisa menjamin itu. Bagaimana kalau kita bicara tentang rencana taktis keseluruhan dulu, lalu lihat bagaimana kelanjutannya? Kata Qianlei. Lan Suanyu mengangguk. Dia jelas harus memberitahu mitranya rencana lengkap karena selama pertempuran yang akan datang, mereka harus menjalankan setiap langkah dengan sempurna untuk mencapai hasil terbaik. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan Ye Lingtong. Jika dia tidak mengkhianati mereka, akan ada orang tambahan di sekitarnya dan mereka akan lebih percaya diri. Selanjutnya, dengan dia dalam rencananya, dia bisa membantunya mendapatkan banyak pengalaman. Mereka mungkin benar-benar bisa keluar dari sana bergandengan tangan. Rencananya seperti ini. Target kami adalah tim dengan 9 orang itu. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membiarkan Frenzy mengamati mereka dari jauh dan mencari tahu orang mana yang menjadi bagian dari tim mana. Pada saat Lan Suanyu selesai menjelaskan rencananya, Qianlei dan Liu Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Ini tidak terdengar terlalu buruk. Tidak ada bahaya, jadi kita hanya perlu melihat berapa banyak yang akan kita tuai. Sempurna, Suanyu, Qianlei berkata dengan penuh semangat. Liu Feng berkata dengan putus asa, apakah kamu mengejar kematian? Itu tidak sempurna, kata Lan Suanyu, jadi kamu harus cukup beruntung. Ayo kita lakukan, kata Qianlei dengan penuh semangat. Saya pikir kami memiliki peluang yang sangat tinggi. Jika tidak berhasil, kami hanya dapat mengatakan bahwa kami tidak beruntung dan tidak dapat menyalahkan siapapun. Baiklah, bersiaplah, kalau begitu. Beritahu Kera Sutra Emas tentang rencana kita dan siapkan. Kami membutuhkannya untuk bekerja dengan kami. Ketiganya dengan panas mulai bersiap. Mereka agak gugup tetapi juga bersemangat pada saat yang sama. Bing Tianliang berdiri di atas gunung dan melihat jauh, dengan tangan di belakang punggungnya. Dia baru berusia 12 tahun, tetapi dia berdiri di sana seperti lembing, memberikan perasaan kaku. Seragam Akademi Lingtian mengungkapkan identitasnya. Tatapannya tenang namun sedingin es, dan semburat kegilaan yang membara akan muncul sesekali. Judul menjadi yang teratas di Akademi Lingtian tidak datang begitu saja. Di Akademi Lingtian, dia dikenal sebagai jenius di antara para jenius. Di antara teman-teman sekelasnya, ada beberapa yang nakal dan sombong, tapi mereka semua sangat berhati-hati di hadapannya. Tidak ada yang berani menantang posisinya. Setidaknya setelah dia berumur 10 tahun, tidak ada orang yang berani. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki keterampilan kepemimpinan yang luar biasa dan merupakan bakat sejati di mata para guru. Mereka bahkan mengatakan bahwa dia adalah siswa paling berprestasi dalam sejarah Akademi Lingtian. Karena perilakunya yang sangat baik, dia bahkan menerima tawaran untuk masuk lebih awal ke Akademi Shrek. Namun, Bing Tianliang tidak menerima tawaran tersebut dan memilih untuk mengikuti kualifikasi karena menurutnya itu akan menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk berlatih. Dia sangat yakin bahwa dia akan bisa masuk ke Akademi Shrek. Dia ingin menggunakan semua kemuliaan untuk mengirim dirinya ke tempat impiannya. Dia ingin mencapai puncak kesuksesan melalui jalur Akademi Shrek. Perjalanannya lancar, dan dia menuai hasil setiap saat. Begitulah, hingga belum lama ini, saat hasil akhir babak kualifikasi pertama keluar. Ketika dia melihat bahwa timnya tidak berada di urutan pertama, ada perubahan dalam pikiran Bing Tianliang. Dia pergi tanpa bicara, diselimuti aura sedingin es. Dia kalah, dia kalah. Itu adalah kegagalan pertama dalam hidupnya, dan dia kalah telak. Perbedaan antara skor mereka sangat besar, dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak terlukiskan. Namun, dia berkata pada dirinya sendiri untuk tenang, satu kegagalan tidak berarti dia akan gagal selamanya. Selain itu,
Skor 20.000 plus poin pasti tidak bisa dicapai hanya dengan kekuatan. Lagi pula, semua orang baru berusia 12 tahun, dan tidak mungkin ada celah yang begitu besar. Jika itu bukan kekuatan, lalu apa itu? Keberuntungan atau kecerdasan? Bing Tianlian menjadi tenang dan menganalisis kualifikasi. Dia memikirkan banyak kemungkinan, dan akhirnya, dia menebak bahwa 20.000 poin itu berasal dari membunuh naga merah api tanah. Bukan satu Ground Fire Scarlet Dragon, tapi dua. Saat itu, dia dan timnya tewas saat mereka dikepung oleh kedua naga merah api tanah. Tidak mungkin melawan mereka. Dia menebak bahwa pihak lain pasti telah menemukan cara untuk membuat kedua naga merah api tanah itu bertarung satu sama lain dan dapat memanfaatkan situasi sementara kedua naga terluka parah. Datang ke sini, dia sebenarnya sangat ingin bertemu dengan ketiga orang dari Akademi Heaven Luo ini untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sejak awal kualifikasi, dia telah mencari dan mencari lawan yang mengalahkannya untuk pertama kalinya. Itu juga karena dominasi absolut Bing Tianliang di sekolah sehingga dia mampu menarik tim lain ke sisinya saat bertemu satu sama lain, menciptakan satu tubuh. Dia memberitahu mereka bahwa selama mereka mematuhi pengaturannya, semua orang akan dapat mencapai akhir kualifikasi. Semuanya berjalan sesuai keinginannya. Di bawah komandonya, mereka telah menghancurkan 12 tim yang mengikuti kualifikasi dan mengumpulkan poin terbanyak. Tidak ada keraguan bahwa ketiga tim ini harus bisa masuk 10 besar meski hanya mengandalkan poin yang mereka miliki saat ini. Namun, jauh di lubuk hati Bing Tianliang, dia terus menunggu untuk bertemu dengan tim itu. Yang dia harapkan saat ini adalah melihat mereka muncul dan menentukan pemenangnya untuk selamanya. Mengenai apakah itu adil atau tidak, dia tidak terlalu memikirkan tentang memiliki 9 orang melawan 3 orang. Ayahnya memberitahunya sebelumnya bahwa tidak ada yang adil di medan perang, hidup saja. Membunuh musuhmu dan meraih kemenangan akhir adalah hal yang harus dilakukan seorang prajurit. Rasa dingin Bing Tianliang diwarisi dari ayahnya. Tinggal beberapa hari lagi, tim itu masih belum ditemukan. Apakah karena mereka tidak berada di area ini, atau apakah mereka mengira telah mengumpulkan cukup poin dan dapat bersembunyi? Ini membuat Bing Tianliang sedikit kecewa. Dengan hasil yang luar biasa di babak pertama, mengapa mereka tidak bertujuan untuk menjadi juara sekali lagi dan menarik perhatian Akademi Shrek? Big Bing, sebuah suara yang jelas bergema. Bing Tianliang berbalik dan melihat seorang gadis muda yang manis melompati. Setelah dia melihatnya, dia jelas menjadi sedikit berhati-hati, tetapi keinginan di matanya meningkat. Sushi, ada apa? Aku sudah memberitahumu untuk tidak memanggilku seperti itu, kamu hanya harus belajar dari mereka, ya. Ekspresi Bing Tianliang menjadi lebih lembut. Big Bing adalah nama panggilan yang diberikan teman sekelasnya. Liang Sushi, yang sangat berbakat, juga berasal dari kelas elit Akademi Ling Tian. Juga, dia tumbuh bersama Bing Tianliang, dan mereka berdua sangat dekat. Bing Tianliang hanya sebulan lebih tua darinya, dan mereka berdua bisa dikatakan sebagai teman bermain masa kecil. Sayangnya, karena ketidakcocokan jiwa bela diri mereka dipecah menjadi tim yang terpisah. Liang Sushi sudah sangat kesal tentang hal ini sejak lama. Dia jelas ingin bersama Big Bing-nya. Liang Sushi terkikik, tapi itu sangat lucu. Lalu aku harus memanggilmu apa? Kakak Bing, apakah itu baik-baik saja? Bing Tianliang terlihat agak tidak berdaya. Lanjutkan, apa yang terjadi? Liang Sushi tersenyum. Apalagi, kami menemukan tim lain dan mereka tampak cukup kuat. Ayo bersiap untuk bertarung. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan keluar semua tidak peduli siapa lawannya? Mata Bing Tianliang berbinar. Bisakah Anda mengidentifikasi siapa mereka? Kurasa mereka bukan dari Heaven Luo Academy, jawab Liang Sushi, jadi mereka bukan yang kamu cari. Bing Tianliang mengerutkan kening, sedikit kecewa, tetapi dia masih berkata, ayo pergi, bersiaplah untuk berperang. Sebagai bagian dari rencana strategisnya, tidak peduli lawan macam apa yang mereka hadapi, bahkan jika lawan sangat lemah, mereka harus menyerang dalam kelompok 3 orang dan keluar sebagai pemenang, menggunakan upaya paling sedikit dan tidak memberi musuh satupun peluang. Duo itu menuruni lereng gunung bergandengan tangan. Di bagian bawah, orang-orang mulai melompat keluar dari semak-semak dan pepohonan di sekitarnya, dan berkumpul. Bing besar, Bing besar. Semua orang menyapa Bing Tianliang dengan hormat. Bing Tianliang mengangguk ke arah mereka dan berkata, sama seperti sebelumnya, bersiaplah untuk berperang.
Dengan lebih dari 10 pengalaman sebelumnya, semua orang sudah bekerja sama dengan sangat baik. Meskipun 3 orang terluka, setelah beberapa perawatan, mereka tidak lagi dalam bahaya serius dan hanya kekuatan mereka yang sedikit terpengaruh. 9 orang menghilang ke dalam hutan tanpa suara, dan perburuan baru segera dilakukan. Bing Tianliang bangkit dan menggerakkan tubuhnya sedikit di udara, lalu menghilang. 2 sosok mengikuti langkahnya dan menghilang ke dalam hutan juga. Mereka tidak memperhatikan sepasang mata yang mengamati setiap gerakan mereka di dahan raksasa yang berjarak beberapa ratus meter itu. Hanya ketika ke-9 orang itu benar-benar menghilang barulah dia diam-diam melarikan diri ke dalam bayang-bayang. Di hutan Stardow, 3 master jiwa bergerak cepat. Mereka berasal dari sekolah di Heaven Luo Planet bernama Long Feng Soul Master Academy. Dari sekolah mereka, hanya mereka bertiga yang berhasil masuk 100 besar di babak pertama. Di akademi, mereka secara alami terkenal dan relatif percaya diri dengan kekuatan mereka. Namun, saat hasil kualifikasi keluar, ternyata mereka hanya mendarat di urutan ke-60. Ini merupakan pukulan besar bagi ketiga orang ini. Saat memasuki babak berikutnya, ketiga orang ini gemetar ketakutan seolah berjalan di atas es tipis. Mereka akhirnya bertahan sampai hari ini, dan keberuntungan mereka tidak buruk. Mereka memburu beberapa monster jiwa dan bahkan menabrak 2 tim yang sama-sama kalah dan terluka. Mereka memanfaatkan situasi tersebut dan mendapatkan beberapa poin. Ini juga berfungsi untuk meningkatkan keberanian mereka. Hanya tersisa setengah hari dari putaran ini, dan mereka tidak berniat menjelajah lebih dalam ke hutan Stardow sekarang. Bahaya yang tidak diketahui itu terlalu menakutkan. Jika mereka mati, poin mereka akan dikurangi. Jadi mereka hanya ingin berburu beberapa monster jiwa lagi untuk meningkatkan poin mereka lalu bertahan hingga akhir ronde. Mereka merasa bisa masuk 10 besar hanya dengan beberapa peluang lagi. Beberapa saat yang lalu, mereka melihat binatang jiwa yang terluka. Lukanya tampak cukup parah, lengannya, yang berlumuran darah segar, tidak bisa bergerak lagi. Itu adalah keras sutra emas setidaknya 1000 tahun. Jika mereka membunuhnya, mereka akan mendapatkan poin yang lumayan banyak. Ketiga orang itu dengan cepat mengejarnya. Di antara 3 orang dari Akademi Master Jiwa Long Feng, pemimpinnya disebut Niu Yiwei. Kecepatannya bukan yang tercepat, tetapi 2 orang lainnya berusaha berada di dekatnya. Cepat, kejar, itu terluka dan tidak bisa bergerak cepat. Ada baiknya membiarkannya menghabiskan energinya seperti itu juga, jadi saat bertarung nanti, dia tidak akan bisa melawan banyak, kata Niu Yiwei bersemangat. 2 orang lainnya secara alami setuju karena keras sutra emas terus berdarah tanpa henti. Keras sutra emas yang luar biasa terus berkeliaran dan bergerak di sekitar hutan. Tiba-tiba, mata emasnya bergerak dan mencubit jiwa binatang kecil yang mati di tangannya. Setelah itu, ia memeras beberapa tetes darah di tanah dan melemparkan tubuhnya jauh-jauh. Kecepatannya meningkat tajam saat melaju ke kedalaman hutan. Tim Niu Yiwei bergerak cepat, tetapi jaring besar 9 orang dari Akademi Lingtian menyelimuti mereka. Chapter 190, Four Rings. Apa yang sedang terjadi? Niu Yiwei menghentikan langkahnya, karena dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres tentang suara itu ketika jiwa binatang itu melarikan diri. Suara itu menjadi lembut dan lebih terkonsentrasi, seolah-olah dia tiba-tiba lari jauh. Berhenti, dia mengangkat tangannya, dan kedua rekannya berhenti bersamanya. Saya pikir itu berlari cukup jauh. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Untuk dapat bertahan hingga tahap kualifikasi ini, seseorang harus menjadi elit. Niu Yiwei waspada saat dia merasa ada yang tidak beres. Ayo pergi. Kegelisahan di hati Niu Yiwei semakin kuat dan kuat. Dia melihat sekeliling dan langsung menunjuk ke arah hutan lebat, siap kabur bersama rekan-rekannya. Saat itu, sesosok berkedip dan suara tenang bergema, tetap. Sosok seseorang muncul entah dari mana. Mereka tampak seumuran, dia tinggi dan tampak biasa saja. Saat dia muncul, murid Niu Yiwei dan rekan satu timnya langsung menyempit. 1, 2, 3, 4. Apa yang mereka lihat? 4 cincin jiwa ungu di sekitar orang itu, dia adalah leluhur jiwa 4 cincin. 4 cincin, di mana kebanyakan orang yang memiliki 2 cincin pada usia ini sudah dianggap cukup bagus. Sebenarnya ada master jiwa 4 cincin di sini. Niu Yiwen dan rekan satu timnya tidak percaya. Mereka sudah dianggap berbakat, tapi di antara ketiga orang itu, hanya Niu Yiwei yang memiliki 3 cincin sedangkan 2 lainnya sama-sama memiliki 2 cincin.
Melihat Master Jiwa bercincin 4 muncul di hadapan mereka tiba-tiba terlalu mengejutkan. Tidak hanya itu, banyak sosok mulai bermunculan dan berkumpul, mengelilingi mereka membentuk setengah lingkaran. Itu memang 3 tim gabungan Akademi Ling Tian. 2 kata, Ling Tian, di dada mereka sangat mencolok dan membuat tim Niu Yiwei mengetahui lawan seperti apa yang mereka temui. Namun, tidak semua 9 orang telah berkumpul, hanya total 6 orang. Yang memiliki 4 cincin jiwa yang berkilau secara alami adalah Bing Tianliang. Ketika dia muncul begitu saja dan mencegat ketiga orang ini, tim Niu Yiwei ditakdirkan untuk memiliki akhir yang tragis. Hati Niu Yiwei sudah tenggelam ke lubuk hatinya. Dia tahu persis apa arti situasi ini bagi mereka. Dikelilingi oleh sekelompok orang dan dengan guru jiwa dengan 4 cincin di sekelilingnya, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Niu Yiwei mengangkat kedua tangannya. Jangan serang dulu. Bing Tianliang menatapnya dengan dingin. Kami dari Akademi Master Jiwa Long Feng, dan saya Niu Yiwei. Aku tahu apa yang kalian cari tapi bisakah kita bernegosiasi? Jika Anda bersedia melepaskan kami, saya bersedia menukarnya dengan koin jiwa. 1000 koin jiwa untuk membeli kesempatan bagi kita untuk bertahan hidup, bagaimana menurut kalian? Saya bersedia menandatangani kontrak dunia jiwa dan akan menyerahkannya kepada Anda ketika kami meninggalkan tempat ini. Bing Tianliang terkekeh setelah mendengarkannya. Mereka telah menghadapi begitu banyak situasi berbeda ketika memusnahkan berbagai tim. Beberapa ingin melarikan diri sementara yang lain berjuang habis-habisan, beberapa bahkan ingin berpisah dan lari. Tapi ini adalah satu-satunya tim yang mengatakan mereka ingin menggunakan koin jiwa untuk membeli nyawa mereka. 1000 koin jiwa bukanlah jumlah yang kecil untuk usia mereka, karena mereka belum diizinkan memasuki dunia jiwa yang sebenarnya, dan mereka berada di area akademi luar. Untuk mendapatkan 1000 koin jiwa, ini berarti 1000 kemenangan di tempat latihan, yang tidak mudah dicapai. Selanjutnya, koin jiwa dapat digunakan untuk banyak hal di dunia jiwa. Misalnya, jika cukup koin jiwa yang terkumpul, seseorang dapat memasuki dunia jiwa yang sebenarnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, ini adalah tawaran yang cukup menarik bahkan untuk Bing Tianliang. 3000 koin jiwa akan memungkinkannya membeli tiket untuk memasuki dunia jiwa yang sebenarnya. Aturan ini untuk para master jiwa muda dan luar biasa itu. Adapun orang biasa atau master jiwa biasa, mereka harus menunggu sampai mereka berusia 18 tahun sebelum diizinkan. 3000 dan saya akan mempertimbangkan, kata Bing Tianliang dingin. Niu Yiwei tersenyum pahit. Saya sangat menginginkannya, tetapi saya harus memiliki jumlah itu. 1000 sudah maksimal yang bisa kami berikan. Juga, dengan poin kami saat ini, kami mungkin tidak bisa masuk 10 besar. Tetapi jika kami membunuhmu, kata Bing Tianliang dengan acuh tak acuh, kamu pasti tidak akan masuk 10 besar. Ekspresi Niu Yiwei berubah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, 1500. Kami membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghemat jumlah ini, dan itu adalah tabungan seluruh kelas kami. Ekspresi Bing Tianliang tiba-tiba berubah, dan dia memandang mereka dengan aneh. Seluruh kelasmu menyimpan ini untukmu hanya agar kalian bisa membeli nyawamu di kualifikasi. Niu Yiwei terbatuk, kami tidak punya pilihan. Kalau tidak, kita mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke babak berikutnya. 1500 koin jiwa, saudara dari Akademi Ling Tian. Anda harus tahu bahwa di usia kita, jumlah ini sangat sulit untuk ditabung. Anda hanya perlu bekerja sedikit lebih keras, dan dengan kultivasi dan bakat Anda akan dapat menjelajahi dunia jiwa yang sebenarnya dalam waktu singkat. Di dunia jiwa yang sebenarnya, semuanya bisa dibawa ke dunia nyata. Bing Tianliang mengerutkan alisnya, menganggapnya sulit. Dia harus mengatakan, kondisi yang ditetapkan pihak lain untuknya benar-benar menggerakkan dia. 1500 koin jiwa. Itu memang akan menghemat waktu secara substansial. Dia sudah menabung lebih dari 800 koin jiwa dan hanya membutuhkan sedikit lagi. Senyum menyebar di wajah Bing Tianliang. Melihat senyumnya, Niu Yiwei menghela nafas lega. Dia tahu betul bahwa setelah mereka memasuki hutan Stardow, keberuntungan mereka tidak buruk dan mereka telah mengumpulkan cukup banyak poin. Mengenai apakah mereka bisa masuk 10 besar atau tidak, dia masih memiliki kepercayaan diri. Tanpa diragukan lagi, orang-orang ini mungkin yang terkuat di antara semua yang berpartisipasi dalam kualifikasi ini. Selama mereka bisa menghindarinya dan lebih berhati-hati untuk jangka waktu terakhir ini,
mereka mungkin bisa keluar dari sini. Ketika mereka sampai di Akademi Shrek, semua tes akan bergantung pada individualitas. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah dia akan masuk atau tidak. Itu semua tergantung pada kekuatan seseorang dan jika ada karakteristik yang dihargai. Namun, tepat ketika Bing Tianliang hendak berbicara, terdengar jeritan yang menusuk telinga di kejauhan. Mendengar teriakan ini, wajah Bing Tianliang berubah. Senyumnya menghilang, dan dia melambai tanpa ragu. Membunuh. Dia menggerakkan tubuhnya dan cincin jiwa ungu pertama dilepaskan. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan, dan dia berada tepat di depan Niu Yiwei di saat berikutnya. Niu Yiwei bereaksi dengan cepat. Dia tidak hanya mengandalkan kebijaksanaan untuk bertahan sampai sekarang, kekuatannya sendiri juga penting. Dia menggerakkan tangan kanannya dan 3 cincin jiwa di bawah kakinya terangkat. Pada saat yang sama, sesuatu yang hitam keluar dari tangannya dan meledak di depannya. Bang! Ada gelombang kejut. Lapisan cahaya muncul di sekitar Niu Yiwei, dan dia mundur beberapa langkah karena kekuatan ledakan. Tangan Bing Tianliang juga bergerak mundur karena ledakan itu. Cincin jiwa pertama dan kedua Niu Yiwei bersinar pada saat bersamaan. Dia mengangkat kedua tangan dan beberapa benda hitam yang sama ditembakkan, menyelimuti seluruh area. Berpisah, teriaknya. Karena pihak lain sudah menyerang, tidak ada kesempatan untuk melepaskan mereka. Selama tim mereka berhasil melarikan diri, mereka memiliki kesempatan untuk mempertahankan poin mereka. Bukannya dia tidak ingin lari, tapi dia bukan tipe Soul Master yang gesit dan tidak bisa berlari cepat. Dia tahu dari kecepatan Bing Tianliang barusan bahwa tidak mungkin dia bisa berlari lebih cepat darinya. Selain itu, Niu Yiwen juga seorang guru jiwa dengan jiwa bela diri yang sangat langka. Ada sangat sedikit master jiwa di dunia yang memiliki kemampuan yang dia kuasai. Boom, 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 boom. Benda-benda kecil itu terbang dengan cepat seperti bom bimbingan jiwa dan menutupi seluruh area. Para siswa dari Akademi Lingtian yang menyerbu ke arah mereka benar-benar diblokir.